Bab 2941, Pemenang Terakhir. Senyum Liao tampak seperti telah dibasahi oleh titik nol mutlak. Awalnya membeku, lalu retak. Apa yang kau katakan? Liao bergumam, seolah tidak mempercayai telinganya yang tidak ada, kau akan menghancurkan kekaisaran. Kebodohanmu sungguh mengejutkan. Apakah perjalanan waktu benar-benar kejam bagimu? Atau apakah kerusakan jiwamu yang disebabkan oleh latihan gilamu begitu serius sehingga kemampuan komputasimu telah anjlok hingga kau tidak lebih baik dari orang biasa? Lu Qingchen menatap Liao dengan agak sedih. Katakan padaku, apakah kau benar-benar tidak memikirkan kemungkinan seperti itu, atau kau tidak mau menghadapi kemungkinan itu dan menipu diri sendiri dengan memotong jiwamu sendiri untuk mengeksplorasi kemungkinan itu? Tidak perlu ribuan tahun, dan tidak perlu banyak kekerasan. Saat ini, hanya dengan mengandalkan kami, hanya dengan satu pertempuran dan pertempuran pemusnahan yang indah, kami akan dapat menghancurkan Federasi Star Glory sepenuhnya, menjadikan Federasi Star Glory sebagai pemenang terakhir dari pertempuran tiga sisi, penguasa lautan bintang, dan satu-satunya pemimpin umat manusia. Peradaban. Ini tidak mungkin. Liao berkata tanpa sadar, seluruh flagelanya bergetar. Hehe, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa itu sangat mungkin terjadi. Lu Qingchen melambaikan tangannya. Lautan data di belakangnya mengaduk pusaran yang berubah menjadi peta ratusan sektor serta serangkaian aliran informasi yang menyilaukan dan deras. Dia menyampaikan aliran informasi itu kepada Liao dan berkata dengan percaya diri, menurut data yang dikumpulkan oleh prosesor kristal musuh, Imperium manusia sejati sedang dalam momen paling kacau dan lemah. Di pinggiran kekaisaran, banyak tiran dan panglima perang lokal masih ragu-ragu dan mengamati situasi. Situasi spesifik ibu kota kekaisaran dan wilayah 4 keluarga besar belum disampaikan kepada mereka. Bahkan jika sudah, mereka masih akan membutuhkan waktu 1,5 tahun, atau bahkan 3-5 tahun, sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi dan mengumpulkan seluruh kekuatan mereka. Sampai saat itu, mereka hanyalah pasir lepas dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Di wilayah pengaruh tradisional 4 keluarga besar, meskipun sektor naga kuning, istana kaisar lain bernama Kaisar Cheng Weifei, telah dikepung dan bahkan direbut hidup-hidup, kaum revolusioner tidak memiliki cukup prajurit dan terlalu terburu-buru untuk merebutnya. Bahkan jika sektor naga kuning direbut, masih ada jalan panjang sebelum seluruh dunia yang berada di bawah kendali 4 keluarga besar menyerah. Kau tahu bahwa menghancurkan armada utama musuh dalam pertempuran di Lautan Bintang adalah satu hal, tetapi menduduki ratusan planet yang telah dipersiapkan musuh selama ratusan tahun dan menguasainya adalah hal lain. Ketertiban lokal akan dipulihkan, dan banyak sumber daya akan disita. Diambil kembali. Hasil pertempuran di Lautan Bintang dapat ditentukan dalam waktu 10 hari hingga setengah bulan, tetapi pendudukan, pencernaan, dan penyerapan yang sebenarnya akan memakan waktu setidaknya 50 tahun. Dengan kata lain, wilayah keempat keluarga itu juga kacau. Mereka tidak teratur, tidak patuh hukum, dan tidak dapat mengirim pasukan ke dunia luar. Setiap dunia seperti pulau terpencil yang telah hilang dalam kabut gelap. Bahkan setengah dari kapal antariksa tidak akan muncul. Baik kekaisaran baru yang dipimpin oleh saudaramu yang murahan maupun kekaisaran lama yang sedang sekarat telah kehilangan kekuasaan efektif mereka atas seluruh lautan bintang. Kau mungkin mengerti bahwa, kekaisaran, yang sangat besar itu telah lumpuh dan tidak sekuat yang kita bayangkan. Selain itu, di pihak kekaisaran baru, jika mereka ingin memulihkan kekuasaan efektif atas lautan bintang dan menghidupkan kembali binatang raksasa yang lumpuh, mereka harus bergantung pada jaringan perdagangan yang dikembangkan, yang merupakan armada transportasi aliansi dunia segudang, untuk bertindak sebagai darah. Saat ini, untuk menghadapi orang-orang dari aliansi Suaka, aliansi dunia segudang juga telah mempertaruhkan kapal induk terakhir mereka. Mereka tidak akan dapat melakukan misi transportasi reguler untuk waktu yang lama. Anda dapat memahaminya karena darah binatang raksasa yang lumpuh telah mengering. Hehehe, mengapa para penggarap abadi dari kaum revolusioner mengklaim bahwa mereka adalah penguasa seluruh kekaisaran dan bahkan seluruh lautan bintang? Hanya ada dua alasan. Pertama, mereka baru saja mengalahkan kekaisaran lama dan armada utama aliansi Santuari. Kedua, mereka memiliki armada besar yang mapan di bawah komando mereka. Secara teori, pengawal kekaisaran dan pemberontak adalah kelompok paling ganas di lautan bintang saat ini. Dan kedua titik ini sangat terkompresi di ibu kota, dalam radius jutaan kilometer di sekitar kita. Oleh karena itu, serangkaian keadaan dan kebetulan yang menguntungkan membawa para penggarap abadi menuju kehancuran mereka. Tugas yang mustahil untuk menghancurkan kekaisaran, direduksi menjadi menghancurkan ibu kota, atau bahkan menghancurkan semua armada kekaisaran dan membunuh semua penggarap abadi di ibu kota. Lihat, setelah analisisku, apakah kamu menemukan bahwa misi kita jauh lebih sederhana? Selama kita memusnahkan armada Lei Chenhu dan sisa-sisa penjaga kekaisaran dalam satu gerakan, dan bahkan sebelum kita mengambil alih Empyrean Terminus, selama kita menekan orbit sinkron Empyrean Terminus, memutus komunikasi dengan dunia luar, dan mengumumkan kepada seluruh lautan bintang bahwa ibu kota telah diambil alih oleh Federasi Kemuliaan Bintang dan bahwa kita telah menjadi penguasa baru sektor Terminus Empyrean dan Terminus Empyrean, raksasa yang tampaknya kuat yang dikenal sebagai Imperium manusia sejati akan runtuh. Di seluruh jagat raya, baik dunia di ibu kota yang kini tak lagi memiliki pemimpin, wilayah kekuasaan keempat elektor yang kini kacau balau dan saling serang, maupun dunia pinggiran yang bagaikan pasir lepas yang bergoyang tertiup angin, sama sekali tak ada kekuatan yang mampu menandingi kita. Ini adalah kesempatan. Kesempatan sekali seumur hidup. Kesempatan yang cukup untuk membangun masa depan Federasi Star Glory yang gemilang. Liao, bisakah kau tega melihat kesempatan seperti itu berlalu begitu saja? Liao menatap flagelannya dan terdiam.
Namun jiwanya merasakan sakit yang luar biasa. Berbagai kemungkinan menyembur keluar seperti racun. Memang benar dia telah memikirkan hal yang sama dengan Lu Qingchen, dan dia telah memikirkannya sejak lama, tapi. Saat ini, pertanyaan yang paling penting masih ada. Bisakah kita menghancurkan armada Star Ocean Imperium atau bahkan menekan Empyrean Terminus dengan kekuatan militer kita? Lu Qingchen tersenyum semakin gembira dan mengerikan. Federasi tampaknya mengejar kekaisaran seperti ngengat yang tertarik pada api. Namun pada saat yang langka seperti ini, timbangan kemenangan secara ajaib telah bergeser ke pihak kita. Seperti yang bisa kalian lihat, para penggarap abadi dari reformis telah keluar dengan kekuatan penuh. Tidak hanya para penjaga kekaisaran dan para pemberontak telah menderita banyak korban dalam pertempuran sengit, mereka juga kehabisan makanan dan amunisi. Bahkan kaisar muda mereka telah mengambil inisiatif untuk berbaris ke garis depan. Haha, adikmu yang murahan itu cukup menarik. Dalam pertempuran selama setengah bulan terakhir, dia telah menjadi pusat perhatian di depan semua orang di ibu kota. Dia secara bertahap telah menggantikan Li Linghai dan menjadi jiwa kekaisaran baru. Jika kita dapat menangkap sosok jiwa kekaisaran baru, dalam waktu singkat, kita akan dapat melihat bahwa dia adalah seorang jenius yang sangat kuat. Penyerangan, apakah kita masih harus bertempur di pertempuran berikutnya? Tentu saja, bukan hanya warga kekaisaran Lautan Bintang yang kelelahan, pasukan ekspedisi federasi juga kehabisan sumber daya dan tidak dapat bertempur lagi. Tapi jangan lupakan kami. Kedua anakmu adalah Xiaoming dan Wen, kan? Mereka tampaknya mengendalikan seluruh jaringan perang Empyrean Terminus. Dari sistem pengendalian tembakan pangkalan pertahanan udara hingga sistem sirkulasi oksigen fasilitas sipil, mereka dapat meretas dan menghancurkan segalanya, kan? Sementara itu, kamu juga mengendalikan seluruh menara kristal emas, yang merupakan peralatan sihir bintang yang kuat. Dengan bantuan matahari, keinginanmu dapat mendatangkan malapetaka di seluruh galaksi. Jika aku dapat mengirim jiwamu kembali ke menara kristal emas, kamu akan dapat mengirim suara. Para kultivator ke seluruh sektor terminus Imperial melalui matahari, ini pasti akan menjadi kejutan besar bagi semua kultivator abadi dan warga, terutama setelah Anda mengalahkan Fuxi yang legendaris dalam pertunjukan glamor di depan semua bintang dan miliaran orang. Saya percaya bahwa tak terhitung jumlahnya. Para penggarap abadi akan ketakutan setengah mati hanya dengan mendengar suaramu. Terakhir, saat ini, armada Fuxi hanya lumpuh dan belum dihancurkan oleh federasi dan kekaisaran. Armada sebesar itu masih bertahan dengan naluri. Bagaimana bisa dihancurkan dengan mudah oleh musuh yang kehabisan amunisi dan makanan? Aku bisa mengendalikan armada Fuxis. Selama kau memberiku waktu dan mengizinkanku mencerna semua data dan izin yang ditinggalkan oleh Fuxis, aku akan dapat menggantikan mereka dan menjadi otak utama, armada Fuxis. Aku akan dapat mengendalikan pasukan besar aliansi Sanctuary. Coba kulihat, kau bisa mengirim pesan ke Ding Lingdang dan Kaisar Kecil. Katakan pada mereka bahwa kau telah mengalahkan kerangka utama musuh dan kau sedang berusaha membersihkan kekacauan itu sehingga mereka tidak perlu menyerang dengan tergesa-gesa dan bisa beristirahat untuk mengisi ulang amunisi mereka. Baru saja, kamu melepaskan gelombang energi spiritual yang kuat, dan armada klan Fuxi telah berhenti menyerang dan lumpuh total. Mereka juga kehabisan kekuatan. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mempercayaimu. Saat ini, pasukan ekspedisi tentara federal dan sisa-sisa kekaisaran baru semuanya bercampur seperti panci bubur. Tidak mungkin bagi mereka untuk membentuk formasi yang efektif dan bertarung dalam waktu yang sesingkat itu. Mereka hampir tidak bertahan dengan napas terakhir mereka. Selama Anda memberitahu mereka berita kemenangan besar, mereka pasti akan kehilangan kepercayaan diri. Begitu mereka jatuh ke tanah, mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Sementara itu, kalian akan mengirim surat rahasia kepada Ding Lingdang, Bos Bai, dan pimpinan federasi, yang menyatakan strategi kita agar mereka lebih waspada. Ketika kita menguasai armada Fuxis, pasukan ekspedisi federasi, Bos Bai, kamu, Little Ming, dan Wen akan menyerang tentara kekaisaran Lautan Bintang di darat. Itu akan menjadi akhir. Tentara kekaisaran Lautan Bintang tidak akan bisa tahan serangan mematikan kami. Seluruh ibu kota dan pasukan besar Immortal Cultivators akan langsung musnah. Dalam permainan perang yang kejam, tawa tentara federal akan menjadi hal terakhir yang terdengar. Hahaha. Di punggung Lu Qingchen, kilat menari-nari dengan liar. Rambutnya acak-acakan, dan dia tertawa terbahak-bahak. Bab 2942, kamu telah berubah. Tawa itu membuat Li Yao bergidik, seolah-olah dia telah kembali pada kengerian yang dibawa Yan Xibei, Xiao Xuans, Lu Zui, Penatua Nether Spring, dan Wu Yingyi kepadanya. Tidak, Li Yao bergumam. Meskipun suaranya rendah, suaranya sangat tegas dalam tawa gila Lu Qingchen dan pusaran kacau di sekelilingnya. Aku tidak bisa melakukan itu. Tawa Lu Qingchen tiba-tiba berakhir. Matanya terbuka lebar, setengahnya dingin dan setengahnya panas, seolah-olah mencoba membelah jiwa Li Yao dan melihat pikirannya yang kacau. Mengapa? Lu Qingchen bertanya dengan tidak percaya, aku tidak menyalahkanmu karena tidak mempertimbangkan kemungkinan ketika jiwamu terluka parah dan kemampuan komputasimu mencapai titik terendah. Tapi sekarang setelah aku menganalisis seluruh situasi denganmu, kamu harus tahu bahwa aku tidak berbohong. Tidak pernah ada momen seperti itu. Ketika kemenangan akhir sudah begitu dekat dengan federasi. Kemenangan seperti itu berada di luar mimpi terliar kita. Bahkan anak-anak federasi yang paling imajinatif pun hanya berani mengatakan bahwa, kita akan menguasai seluruh lautan bintang suatu hari nanti. Namun saat ini, tidak perlu ada, satu hari nanti. Hari ini adalah saatnya. Federasi akan meraih kemenangan terakhir. Yang perlu kalian lakukan hanyalah menganggukkan kepala dan menggerakkan jari-jari kalian. Li Yao melambaikan cambuknya. Maaf,
Aku tidak punya jari. Lu Qingchen menarik napas dalam-dalam. Rasa kasihan dan penyesalan di wajahnya bahkan lebih kuat. Dia berkata dengan muram, kamu telah berubah, Liao. Kamu tampaknya bukan seorang patriot dan seorang kultivator murni lagi. Mengapa kamu menolak kebaikanku kepada Ibu Pertiwi dan bahkan menghentikan Ibu Pertiwi dari menghancurkan tanah airnya? Musuh terbesar, apakah Anda bersimpati pada Immortal Cultivator? Apakah Anda sudah punya perasaan pada saudara Anda yang murahan? Apakah Anda sudah menjalani kehidupan meditasi dan gagal membebaskan diri? Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai Raja Angin Hitam Liao dari Imperium Manusia Sejati? Makhluk, tidak. Liao tersenyum pahit. Kau tahu aku jelas bukan orang seperti itu. Bukan itu yang kumaksud. Lalu apa maksudmu dengan bersikap penuh belas kasihan dan ragu-ragu di saat kritis seperti ini? Lu Qingchen meraung marah, aku ingat, lebih dari 100 tahun yang lalu, kau membunuh klan Pangu di alam misterius Kunlun. Saat itu, aku masih anak-anak dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa kakekku dibunuh olehmu. Aku masih membencimu karenanya. Namun, meskipun begitu, ketika aku mengetahui bahwa kau bahkan bisa membunuh dewa, saya sangat terkejut dengan kekuatan, tekad, dan sikap dinginmu. Kau adalah pahlawan yang, demi kepentingan tertinggi federasi, bahkan bisa membunuh dewa dan iblis tanpa ampun. Tahukah kau berapa banyak anak yang telah menyaksikan adegan kau membunuh klan Pangu berulang kali di berbagai media sejak kecil, menjadi kenangan yang tak terlupakan dan mengobati rasa rindu yang tak terkira. Anda sebagai idola terbesar mereka. Sayangnya, tampaknya bahkan para pahlawan dan idola terhebat pun tidak dapat bertahan terhadap korosi waktu. Setelah 100 tahun, Anda telah berubah. Anda telah menjadi lemah, Anda telah jatuh, Anda telah menjadi celaka, Anda telah belajar untuk berkompromi dengan musuh Anda. Lucu, lucu sekali. Aku menganggap diriku sebagai penggarap abadi dari Federasi Star Glory, dan percaya bahwa Dao Besar Kultivasi dan Dao Besar Kultivasi dapat digabungkan menjadi Dao Besar Keabadian Sejati. Namun, meskipun begitu, aku tidak pernah berpikir untuk berkompromi dengan Federasi Star Glory. Federasi Glory. Aku sangat yakin bahwa hanya setelah Federasi Glory Bintang menaklukkan seluruh lautan bintang, Dao Agung Keabadian Sejati dapat dilaksanakan di bawah kepemimpinan Federasi. Aku tidak menyangka bahwa itu adalah kamu, yang mengaku sebagai kultivator paling bertekad, yang akan benar-benar menyusut, melemah, dan berkompromi di momen kritis seperti ini. Aku bisa melupakan dendam pribadi kita. Aku bisa mengabaikan tubuhmu yang malang itu yang berputar-putar di hadapanku. Namun, aku tidak menyangka bahwa dalam hal kebangkitan dan kejatuhan bangsa, kebajikanmu sebagai orang biasa, akan muncul lagi dan mengubahmu menjadi siswa SMA yang bodoh dan baik hati. Aku sangat kecewa. Burung Nasar Liao, kau terlalu mengecewakan. Lu Qingchen meraung marah, melampiaskan emosi yang telah ia tekan bertahun-tahun, mungkin ratusan tahun. Liao bagaikan daun kering yang tertiup angin, atau lebih tepatnya, seekor cacing tanah dalam pusaran air yang bergulung-gulung di tengah ombak yang mengamuk. Tenanglah, Lu Qingchen. Dengarkan aku. Aku juga ingin memenangkan perang, sehingga federasi akan menjadi penguasa lautan bintang dalam sekejap mata, dan aku akan menjadi pahlawan terhebat di jalan kebangkitan federasi. Namun, semuanya tidak sesederhana itu. Pikirkan baik-baik. Liao mengayunkan cambuknya dan berjuang keras. Ia berjuang untuk berkata, saya setuju untuk bekerja sama dengan Anda, tetapi keadaan tidak bisa terus seperti ini. Banyak orang akan terbunuh. Mari kita pikirkan lagi. Mari kita pikirkan lagi. Mengapa kamu menolak kesempatan sebesar itu? Lu Qingchen tidak mendengar apapun. Ia tenggelam dalam emosi dan logikanya sendiri, menimbulkan guntur, kilat, dan gelombang. Tiba-tiba, matanya tertuju pada Liao. Ia berkata, begitu, kau tidak percaya padaku. Hah, Liao terlalu sibuk dengan Xiaoming dan Wen Wen untuk memahami apa yang dimaksud Lu Qingchen. Kau tidak percaya bahwa aku bekerja sama denganmu dengan tulus, dan kau lebih suka mempercayai para penggarap abadi daripada aku. Kau pasti berpikir bahwa aku akan melakukan apapun yang aku inginkan setelah aku mengendalikan armada klan Fuxi untuk keinginan dan ambisiku sendiri, bukan? Dua tetes air mata tiba-tiba mengalir dari mata Lu Qingchen, yang terbuat dari kesedihan, keluhan, dan kesepian. Mereka sangat mempesona bahkan di lautan data yang mengamuk. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kamu bisa meragukan segalanya tentangku, tetapi bagaimana kamu bisa meragukan kesetiaanku pada tanah airku? Karena kepentingan tertinggi federasi, para penggarap bersedia membayar harga berapapun. Bukankah itu yang kau ajarkan padaku 100 tahun yang lalu? Ya. Aku tidak pernah bilang kalau aku tidak percaya padamu. Li Yao tersenyum. Keponakan Lu, dengarkan aku. Diam. Mata Lu Qingchen memerah, seolah-olah dia sudah gila. Dia memukul dadanya dengan keras dan berkata, kamu pikir aku merencanakan semuanya dengan hati-hati dan bertarung dengan gagah berani melawan monster berusia 10.000 tahun bernama Fuxi. Aku bahkan mengalami ledakan jiwaku sendiri 2 kali. Untuk apa semua ini? Apakah itu hanya untuk keuntungan dan ambisiku sendiri? Tidak, kau salah. Sangat salah. Jika alasan yang mendukungku untuk berjuang sepanjang jalan hanya untuk diriku sendiri, mustahil bagiku untuk menahan melahap dan mengikis Fuxis dalam siklus reinkarnasi. Mustahil bagiku untuk aku merangkak keluar dari jurang kematian dan menjadi diriku seperti sekarang ini. Aku tidak melakukannya untuk diriku sendiri. Aku melakukannya untuk federasi. Apa yang kukatakan sebelum meledakkan diriku yang kedua adalah benar dan dari lubuk hatiku. Aku tidak berbohong kepadamu. Bahkan ketika aku hanyut di lautan bintang sebagai jiwa yang tersisa, aku masih merenungkan masa depan federasi. Ketika aku ditangkap oleh orang tua itu, aku masih memikirkan masa depan federasi. Monster,
Fuxi, dan menemukan rahasia besar di balik aliansi suci, saya terkejut sekaligus gembira. Saya terkejut bahwa Federasi mungkin tidak dapat melawan kekuatan jahat seperti itu, dan saya gembira bahwa ada 1 dari 1 miliar kemungkinan bahwa kekuatan itu dapat digunakan oleh saya dan Federasi. Betapapun banyaknya penderitaan yang kutanggung, tidak peduli berapa kali aku menderita dalam siklus reinkarnasi, aku harus mempertahankan sedikit kesadaranku. Bahkan jika aku lupa bahwa aku adalah Lu Qingchen, bahkan jika aku lupa segalanya, aku tidak bisa melupakan Federasi Star Glory. Aku tidak bisa melupakan bahwa aku adalah warga negara Federasi Star Glory. Federasi, aku harus mengalahkan Fuxi dan menyerap kekuatannya. Kemudian, aku akan mengalahkan kekaisaran dengan kekuatanku dan mengirim tanah airku ke tahta kekuasaan di Lautan Bintang. Aku akan membakar hidupku untuk melindungi tanah airku dan menjadi pelindung Federasi Star Glory dan bahkan peradaban umat manusia. Selamanya, ini adalah keyakinan baru saya. Tanpa dukungan seluruh Federasi di lubuk hati saya yang terdalam, bagaimana saya bisa terbangun dari miliaran reinkarnasi? Bagaimana saya bisa melepaskan kekuatan yang begitu besar dan menelan seluruh Fuxi? Jika kau meragukan motifku, baiklah. Aku bersedia membuka data paling rahasia jiwaku kepadamu agar kau dapat memantau setiap gerakanku. Aku bahkan bersedia berbagi kendali seluruh armada denganmu sehingga kita dapat mengeluarkan perintah untuk menyerang armada bersama-sama. Lagi pula, jika kau pikir aku harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh rencana hantu, aku bersedia untuk pergi ke pengadilan federal. Lagi pula, jika dipikir-pikir sekarang, rencana itu memang agak gegabah. Ada banyak kesalahan yang tidak perlu, dan beberapa prajurit setiap federasi bahkan terbunuh. Lem bersedia menerima sanksi hukum nasional, membela keseriusan hukum, dan memuaskan rasa keadilanmu yang berlebihan. Bagaimanapun, dalam bentuk kehidupanku saat ini, tidak peduli seberapa keras hukumannya, aku akan mampu menanggungnya. Aku telah mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, jadi apa masalahnya? Namun, premis dari semua ini seperti yang saya katakan tadi. Kita harus bekerja sama untuk menghancurkan kekaisaran dan menghancurkan fondasi militer kekaisaran manusia sejati. Kita harus menjadikan Federasi Star Glory sebagai negara terkuat di Lautan Bintang, atau bahkan satu-satunya negara, dan memulihkan kejayaan Star Ocean Imperium 10.000 tahun lalu. Aku sudah menyampaikan maksudku. Percayalah padaku, Vulture Liao. Lu Qingchen begitu bersungguh-sungguh hingga dia hampir menangis. Liao tidak pernah merasa sesulit ini sebelumnya. Lu Qingchen tampaknya 100 kali lebih sulit dihadapi daripada saat ia berada di rencana hantu. Liao bahkan tidak berniat menjadi musuhnya. Aku sungguh percaya padamu, Lu Qingchen. Aku tahu kau seorang patriot sejati, tapi. Liao berusaha keras untuk menemukan kata-kata yang tepat. Seperti yang kau katakan, kebaikan yang bodoh dapat menyebabkan akhir yang menyedihkan. Bahkan patriot yang paling bertekad pun dapat membahayakan kepentingan tanah air dan bahkan mengkhianati ideologi tanah air. Aku hanya merasa ada yang salah dengan kondisi mentalmu. Saat ini, memang benar Anda telah menelan Fuxis, tetapi basis data yang sangat besar dan logika berpikir yang telah dioptimalkan Fuxis selama ratusan ribu tahun bukanlah sesuatu yang dapat Anda cerna dalam waktu singkat. Anda tampaknya telah dipengaruhi olehnya dan memahami, melindungi tanah air dan peradaban, menurut logikanya. Anda berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Pertarungan antara Anda dan Fuxis belum berakhir. Anda tidak dapat menyia-nyiakan kemampuan komputasi Anda dengan gegabah saat ini. Anda harus tetap tenang jika ia melakukan serangan balik. Atau lebih tepatnya, katakan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Tidakkah kamu merasa bahwa kamu sangat mirip dengan Lu Zui dalam insiden Patriot 100 tahun yang lalu? Bab 2943, Petani dan Ular. Tidak perlu membuatku kesal dengan kakek. Aku sangat berpikiran jernih sekarang dan sepenuhnya tahu apa yang kulakukan. Aku sama sekali tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti kakek. Lu Qingchen melambaikan tangannya dan kembali tenang. Dia menganalisis, satu kata demi satu, reputasi kakek hancur terutama karena dia membuat dua kesalahan. Pertama, dia seharusnya tidak menodongkan pisau jagalnya ke leher orang-orangnya sendiri. Dia seharusnya tidak mengingkari sumpah yang dibuatnya saat bergabung dengan Secret Sword Bureau. Dia berusaha sekuat tenaga melindungi setiap warga federasi, tetapi malah membunuh ribuan orang tak berdosa di alun-alun. Kedua, dan yang lebih penting, bahkan jika rencananya berhasil dan sektor asal surga menelan sektor setan darah, mustahil bagi sektor asal surga untuk melawan armada angin hitam yang mengikutinya. Rencananya ditakdirkan untuk gagal sejak awal, karena masalahnya bukanlah iblis, melainkan para penggarap abadi. Oleh karena itu, rencananya sejak awal merupakan perjuangan yang sia-sia. Namun, rencanaku berbeda. Rencanaku tidak melibatkan warga sipil federasi. Aku tidak membunuh warga federasi yang tidak bersalah, kan? Tentu saja, pasukan ekspedisi federasi mungkin akan menderita kerugian besar selama serangan di ibu kota kekaisaran, tetapi mereka semua adalah prajurit yang mempertaruhkan nyawa dan martabat mereka untuk menaklukkan pusat lautan bintang agar federasi dapat bertahan hidup. Mereka siap mengorbankan diri mereka, dan aku akan menjadikan pengorbanan mereka yang paling berharga. Kedua, berbeda dari kecerobohan kakek, Imperium Manusia Sejati adalah musuh terakhir kita. Selama kita mengalahkan mereka, tidak akan ada lagi musuh di alam semesta Pangu dan tidak akan ada lagi armada angin hitam yang mengancam kita. Oleh karena itu, tidak masalah bahkan jika kita harus membayar harga yang lebih tinggi untuk pertempuran. Kita bisa beristirahat selama 100 tahun dan mewujudkan keyakinan serta rencana kita untuk keluar dari alam semesta Pangu. Apa yang salah dengan itu? Tidak bagus. Tidak bagus sama sekali. Liao menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita melakukan itu, banyak warga sipil akan tetap terbunuh atau terluka.
Mereka yang berada di ibu kota, mereka yang berada di dunia sekitar ibu kota, dan mereka yang berada di dunia pinggiran yang masih dalam kekacauan, berharap untuk memulihkan ketertiban dengan cepat. Mereka adalah warga sipil negara musuh. Kau tidak mungkin begitu baik hati hingga peduli dengan warga sipil negara musuh sampai-sampai kau tidak tega menginjak-injak bunga dan rumput negara musuh, kan? Jika kau mempertimbangkan nyawa warga sipil negara musuh selama perang, lalu apa gunanya? Intinya bertarung. Sebaiknya kau menyerah saja, Lu Qingchen membentak. Jangan lupa bahwa armada angin hitam, yang merupakan milik kekaisaran manusia sejati, menyerang federasi terlebih dahulu dan menyatakan perang terhadap kita tanpa pernyataan. Sejak saat itu, federasi dan kekaisaran memasuki keadaan perang. Kita mungkin telah membuat beberapa perjanjian rahasia hingga saat ini, tetapi kita masih belum menandatangani gencatan senjata di permukaan. Tidak ada pihak yang menyerah, bukan? Karena kita masih dalam keadaan perang, belas kasihan apapun tidak akan berarti apa-apa. Tentu saja, saya bersedia mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan dan tidak akan pernah membunuh atau membantai warga sipil di negara musuh. Tetapi apakah Anda pikir saya begitu peduli dengan kerugian tambahan selama perang? Hehe, kau terlalu baik hati untuk mengutamakan kepentingan kekaisaran, tetapi mereka mungkin tidak berpikir demikian. Aku yakin kau pernah mendengar kisah petani dan ular. Berhati-hatilah terhadap ular berbisa yang merupakan kekaisaran. Sementara Lu Qingchen mencibir, bayangan dan data di belakangnya terus berubah, menampilkan gambar pasukan ekspedisi federal dan beberapa armada imperium yang saling terkait. Bagaimana kita bisa membiarkan orang lain tidur di sebelah kita? Warga kekaisaran harus memahami logika sederhana seperti itu. Saat ini, pasukan ekspedisi federal kita berada di jantung kekaisaran, dan Anda, sebagai seorang kultivator, mengendalikan peralatan sihir tingkat bintang dan jaringan pertempuran di ibu kota. Kota itu tidak hanya terletak di dekat kita, tetapi juga menjadi pusat perhatian di mata warga kekaisaran. Lu Qingchen berkata, katakan saja federasi dan kekaisaran sedang dalam bulan madu, sekarang, dan kita bisa bekerja sama untuk kepentingan bersama. Namun dengan runtuhnya aliansi suci, fondasi kerjasama di antara kita runtuh dengan cepat. Apakah menurutmu penggarap abadi bisa menoleransi para penggarap yang tinggal di hati mereka, menara kristal emas, dan jaringan pertempuran ibu kota? Apakah Anda berpikir bahwa kekaisaran dapat menoleransi federasi yang bangkit dengan cepat, mengisi kekosongan aliansi suci, dan menjadi pesaing terbesar mereka? Tidak mungkin. Tidak peduli seberapa baik kata-kata Immortal Cultivators, tidak peduli seberapa mewah janji-janji mereka, Macan Tutul tidak akan pernah bisa mengubah bintik-bintiknya. Mereka tidak akan menoleransi para Cultivators dan federasi. Intinya, alam semesta Pangu terlalu kecil untuk dihuni dua harimau. Aman tidak menyakiti harimau. Harimau memakan hati manusia. Liao, aku akan mengatakannya sekali lagi. Jangan biarkan kebajikan orang biasa mengganggu kesimpulan kejam dari situasi tersebut dan mendorong federasi ke jurang kehancuran. Jika kamu tidak mengambilnya, kamu akan disalahkan. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk federasi untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Jika kamu ragu, semua orang di federasi akan dibunuh olehmu. Bukan seperti itu, Lu Qingchen. Tenanglah dan dengarkan aku. Tentu saja, aku telah mempertimbangkan fakta bahwa dua harimau tidak dapat hidup di gunung yang sama, dan aku tidak berharap terlalu banyak dari para penggarap abadi. Namun saat ini, memang ada jalan perdamaian yang samar-samar antara penggarap abadi dan petani. Liao berusaha keras membujuknya. Saya percaya bahwa penggarap abadi kaum revolusioner berbeda dari penggarap abadi di masa lalu. Pertama, mereka telah mengalami dekadensi dan korupsi kekaisaran lama dan tahu betapa serakah, bodoh, dan lemahnya penggarap abadi. Di masa lalu, jalan para penggarap abadi di masa lalu adalah jalan buntu. Demi kelangsungan hidup mereka sendiri, mereka tidak akan membuat kesalahan yang sama. Kedua, untuk merebut kekuasaan tertinggi kekaisaran, para penggarap abadi reformis harus memobilisasi kekuatan kelas menengah bawah dan bahkan orang-orang biasa. Setelah pembersihan kaisar pemberontak dan reformasi imperium, kelas menengah bawah dan orang-orang biasa. Orang-orang di seluruh kekaisaran telah terbangun. Begitu orang-orang melihat cahaya, mereka tidak dapat lagi menahan kegelapan. Ketiga, Li Jialing, kaisar kekaisaran saat ini, adalah seorang yang cenderung memadukan dao besar kultivasi dengan dao besar kultivasi dan melaksanakan revolusi sampai akhir. Aku bahkan merasa bahwa dao besarnya sangat mirip denganmu. Aku tidak tahu akan menjadi apa dia di masa depan, tetapi saat ini, dia adalah seorang yang sangat kuat. Setidaknya, dia tidak akan seperti Wu Yingqi. Keempat, seperti yang kau katakan, kita mengendalikan menara kristal emas dan jaringan pertempuran ibu kota. Kita bahkan dapat mengendalikan sebagian besar armada Fuxis. Kekuatan seperti itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi kekaisaran dan mengawasi serta membantu revolusi kekaisaran. Para penggarap abadi akan berasimilasi menjadi cultivators, tetapi risiko kehilangan kendali, kekacauan, dan kehancuran akan diminimalkan. Tidakkah Anda pikir itu pendekatan yang paling aman? Hehe, Lu Qingchen tidak tergerak. Dia mencibir, setelah semua dikatakan dan dilakukan, kamu masih menyerahkan keselamatan federasi dan nasib peradaban manusia kepada kekaisaran dan para penggarap abadi sehingga kaisar kecil dapat memutuskan masa depan kita. Itulah yang harus dilakukan, tetapi kita tidak punya pilihan lain. Liao begitu tulus hingga dia hampir muntah darah. Sangat mudah untuk menghancurkan tatanan lama, tetapi lebih sulit lagi untuk membangun kembali tatanan baru. Itu mustahil dengan kemampuan kita saat ini. Benar sekali. Jika semuanya berjalan sesuai rencanamu, memang mungkin ibu kota kekaisaran akan direbut dan semua harapan para penggarap abadi akan padam. Seluruh lautan bintang akan jatuh ke dalam kekosongan, bukan kekaisaran baru atau lama. Pertanyaannya adalah,
Lalu apa? Pusat Lautan Bintang telah mengalami bencana dahsyat. Semua dunia dilanda kepanikan dan kekacauan. Banyak dunia tidak lagi berdagang dengan dunia luar dan telah menjadi pulau-pulau terpencil dalam kegelapan. Sumber daya langka, dan tidak ada ketertiban. Kelaparan dan perang saudara dapat terjadi kapan saja. Pada saat itu, jika federasi menjadi bermusuhan dan kekaisaran baru hancur, percayalah, seluruh alam semesta akan berubah menjadi api penyucian dalam sekejap. Kalau begitu, apa hak federasi kita yang tidak penting ini untuk menekan para pemberontak, tentara, dan perencana gila dari dunia lain? Apa hak federasi kita untuk memulihkan ketertiban negeri ini dan memberikan makanan dan air paling mendasar kepada miliaran pengungsi yang kelaparan? Apa hak federasi kita untuk memulihkan ketertiban negeri ini dan memberikan makanan dan air paling mendasar kepada miliaran pengungsi yang kelaparan? Apa hak federasi kita untuk memulihkan ketertiban negeri ini dan memberikan air paling mendasar kepada miliaran pengungsi yang kelaparan? Federasi harus menerobos jaringan perdagangan yang lumpuh di Lautan Bintang. Hak apa yang dimilikinya untuk mengatakan bahwa kami mewakili keadilan dan ada di sini untuk membantu mereka? Tidak, kami adalah para pelaku yang menciptakan api penyucian. Sedikit kepercayaan pada para penggarap yang kami bangun setelah semua masalah akan pergi. Tidak ada penggarap abadi atau orang biasa di tengah Lautan Bintang yang akan mempercayai kita, dao besar kultivasi, atau federasi lagi. Ketika gerbang kota terbakar, ikan-ikan di parit juga akan ikut terbakar. Jika seluruh Lautan Bintang berubah menjadi neraka, apakah menurutmu federasi akan mampu bertahan? Pernahkah kau memikirkan semua itu? Seperti yang saya katakan sebelumnya, anak muda seringkali terlalu percaya tahayul tentang kekerasan. Mereka percaya bahwa hasil perang sudah cukup untuk memutuskan segalanya. Namun, sebagai paman dan ayahmu, seorang senior yang telah memecahkan banyak masalah dengan kekerasan dan menemukan lebih banyak masalah, aku benar-benar harus memberimu kesempatan. Saran, tidak sesederhana itu. Saat ini, pusat Lautan Bintang seperti pasien sakit yang berada di ambang kematian. Bahkan jika niat Anda baik dan Anda memiliki pisau bedah yang tak tertandingi di tangan Anda, ia akan tetap mati setelah satu tebasan. Untuk pasien yang kritis seperti ini, kami sama sekali tidak bisa melakukan operasi besar saat ini. Kami hanya bisa merawatnya dengan ramuan herbal untuk setidaknya menguatkan tubuhnya. Kemudian, kami bisa merencanakan secara perlahan dengan serangkaian operasi kecil. Tentu saja, ini sangat rumit, dan sangat mudah diulang. Selain itu, kami tidak dapat menjamin tingkat keberhasilan 100%. Namun, ini adalah satu-satunya cara. Apakah Anda mengerti? Sekarang aku mengerti. Kamu khawatir tentang rekonstruksi setelah perang. Lu Qingchen merenung sejenak dan berkata, kamu khawatir, bahkan jika kita mengambil alih ibu kota, kita tidak akan dapat membersihkan birokrasi dan pegawai negeri di seluruh kekaisaran. Bahkan jika kita dapat membersihkan urat nadi dan ujung saraf seluruh kekaisaran, tidak akan ada cukup manajer yang memenuhi syarat untuk jabatan tingkat rendah yang jumlahnya sebanyak bulu sapi. Kemudian, selama ujung saraf ditempati oleh penggarap abadi dari sistem lama, mereka akan tetap dipenuhi dengan keserakahan, korupsi, dan kebejatan. Tidak mungkin bagi mereka untuk mematuhi perintah kita. Mereka hanya akan membawa bencana bagi bangsa dan meraup keuntungan atas nama kita. Liao berpikir sejenak dan berkata, pemahamanmu tampaknya salah, tetapi itu masuk akal. Kekaisaran terlalu besar dan penuh dengan celah. Mustahil untuk menghilangkan semuanya dalam waktu singkat. Bab 2944 Pembalasan. Itu bukan masalah. Aku sudah memikirkannya. Lu Qingchen menjawab dengan santai, kita dapat mengisi birokrasi Kekaisaran Lautan Bintang yang korup dengan anggota Federasi Kemuliaan Bintang dan mengganti para penggarap abadi yang serakah dan bodoh untuk memulihkan ketertiban secepat mungkin. Liao merasa dingin. Apa yang kau katakan? Orang-orang dari Sanctuary Alliance. Kami masih punya banyak dari mereka. Apa kalian sudah lupa? Lu Qingchen berkata dengan santai, aku mengagumi kehendak bebas manusia seperti halnya dirimu. Oleh karena itu, aku tidak dapat merampas emosi dan kehendak manusia, bahkan jika mereka adalah penggarap abadi. Tetapi otak orang-orang Federasi Star Glory sudah lama kosong. Mereka telah menjadi boneka dari daging dan darah yang hanya bisa menjalankan perintah dengan patuh. Sejujurnya, aku juga tidak tahu bagaimana memperlakukan mereka. Tidakkah menurutmu mereka layak untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya? Ketika saya memainkan peran sebagai Raja Boneka, saya belajar banyak hal dari Fuxis, termasuk cara menanamkan perintah dalam skala besar ke dalam otak orang-orang Federasi Star Glory. Sekarang setelah saya menyerap begitu banyak informasi, data, dan aturan tentang Fuxis, kemampuan saya untuk mengendalikan orang-orang di Federasi Star Glory telah ditingkatkan lebih lanjut. Kita dapat menulis beberapa instruksi khusus yang baru dan mengubah orang-orang Federasi Star Glory menjadi pejabat yang paling jujur dan penengah yang paling adil. Kemudian, kita dapat mengirim mereka ke dunia kekaisaran yang kacau dalam skala besar. Pencegahan. Pasukan ekspedisi federal dan pengendalian birokrasi Federasi Star Glory yang efektif akan menyelesaikan semua masalah dalam waktu sesingkat-singkatnya. Di sisi lain, ketika orang-orang dari Federasi Star Glory mencapai pusat orang-orang biasa dan para penggarap abadi yang memiliki semua jenis emosi, setelah periode kontak dan infiltrasi yang panjang, mungkin kemanusiaan mereka yang hilang perlahan-lahan akan dipulihkan. Bukankah itu akan membunuh dua burung dengan satu batu? Usulan mengejutkan Lu Qingchen kembali mengejutkan Liao. Dia terdiam cukup lama, sebelum akhirnya tersenyum pahit. Jadi, ini yang sedang kamu rencanakan. Kamu berencana untuk memanipulasi orang-orang dari Federasi Star Glory dan Federasi Star Glory. Atau lebih tepatnya, kamu berencana untuk membiarkan orang-orang dari Federasi Star Glory dan Federasi Star Glory pergi ke tempat yang aman.
Federasi Glory dan Federasi Star Glory saling menghalangi sehingga Federasi Star Glory dapat memanfaatkan situasi dan menguasai segalanya. Bukan rencana yang buruk, tapi aku sangat ingin tahu apa yang akan kau lakukan jika warga Federasi Star Glory tidak puas dengan kendali anggota Federasi Star Glory. Bunuh warga Federasi Star Glory yang tidak patuh dan kirim lebih banyak anggota Star Glory. Federasi bertindak sebagai manajer sehingga Anda dapat memberikan lebih banyak tekanan pada Federasi Star Glory. Bagaimana jika lebih banyak anggota Federasi Star Glory memicu lebih banyak ketidakpuasan dan perlawanan? Bagaimana jika Federasi Star Glory mengirim beberapa kali lebih banyak anggota Federasi Star Glory untuk turun dari langit dan menekan Federasi Star Glory dengan paksa? Dalam lingkaran setan seperti itu, pada akhirnya, semua orang akan diperintah oleh anggota Federasi Star Glory yang tidak berekspresi, keras hati, dan tidak berperasaan. Mereka akan membentuk apa yang disebut tatanan yang teratur di permukaan, sementara Federasi Star Glory akan bangkit di atas para manajer Federasi Star Glory dan menjadi kelas istimewa lainnya. Lu Qingchen, apakah kalian benar-benar telah memikirkan setiap kata yang kalian ucapkan? Tidakkah kalian berpikir bahwa pendekatan seperti itu hanya akan mengubah Federasi Star Glory menjadi replika aliansi dewa, dan kalian akan menjadi fuksi yang lain? Atau lebih tepatnya, keinginan kalian akan tetap terikat dan dirusak oleh logika dari fuksi, dan kamu akan berakhir sebagai budak mereka. Kamu tidak percaya padaku. Lu Qingchen mendesah dalam penyesalan dan kesepian dan berkata, aku tahu bahwa ribuan tentara sedang mengamuk di luar, namun aku mengambil inisiatif untuk menjelaskan semuanya kepadamu dengan risiko mengulur waktu demi mendapatkan kepercayaanmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu masih menolak untuk mempercayai rencanaku yang sempurna. Sekarang aku mengerti. Ini bukan tentang rencana. Ini tentang orang-orang. Kau hanya tidak percaya padaku. Apapun yang kukatakan akan seperti memainkan kecapi untuk seekor sapi. Kau salah, Lu Qingchen. Kau benar-benar salah. Bukannya aku tidak percaya padamu. Aku hanya tidak percaya pada diriku sendiri. Riak-riak yang dalam dan menyakitkan menyebar di tubuh Liao. Dia benar-benar ingin menggali kegelapan di bagian terdalam jiwanya dan menunjukkannya kepada Lu Qingchen. Sebenarnya, aku sudah memikirkan semua yang telah kau pikirkan, termasuk pendekatan yang paling ekstrim, kasar, sederhana, cepat, dan efektif. Ini bahkan tidak terjadi sekarang. Dahulu kala, ketika saya mengendalikan menara kristal emas, saya hampir ditangkap oleh menara kristal emas dan jiwa-jiwa Wu Yingqi 3.0 yang tersisa. Saya menjadi budak mereka dan berubah menjadi versi gelap Liao. Saat itu, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya, karena menara kristal emas bisa membuat seluruh ibu kota mendengar keinginanku dengan peningkatan bintang, mengapa aku tidak bisa menyiarkan kepercayaan para penggarap ke seluruh ibu kota atau bahkan seluruh alam semesta dan mengubah penggarap abadi yang tak terhitung jumlahnya menjadi para petani. Bukankah masalahnya akan terpecahkan untuk selamanya? Tetapi saya berpikir cukup lama dan bergumul dengan iblis dalam pikiran saya selama berhari-hari dan bermalam-malam. Akhirnya, saya menyerah pada ide itu. Percayalah, tidak ada jalan pintas di dunia ini. Setiap pemberian yang tampaknya cuma-cuma telah ditandai dengan harga yang tersembunyi. Segala sesuatu yang lahir dari tipu daya, paksaan, dan kekerasan akan hancur oleh ratusan kali tipu daya, paksaan, dan kekerasan. Para kultivator tidak bisa dicuci otaknya. Mereka harus tercerahkan sendiri secara perlahan dan berkultivasi dengan seluruh hidup mereka. Aku bisa menggunakan menara kristal emas untuk mencuci otak semua kultivator abadi di ibu kota menjadi apa yang disebut kultivator, tetapi aku tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan pernah berubah atau terbangun. Aku tidak bisa menjamin bahwa mereka tidak akan memikirkan metodeku, dan aku tidak bisa menjamin apa yang akan dipikirkan oleh para penggarap abadi dari ratusan sektor di luar ibu kota ketika mereka mengetahui metodeku. Dan aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan merasakan manisnya menara kristal emas dan menggunakan menara kristal emas. Tower melakukan hal-hal yang lebih mengerikan untuk menanamkan lebih banyak pikiran mulia di masyarakat, dan kemudian pikiran yang lebih mulia, dan kemudian pikiran yang lebih mulia lagi. Pada akhirnya, saya tidak dapat menjamin bahwa setiap orang akan kehilangan diri mereka sendiri dan semua keegoisan mereka dan menjadi budak saya. Tetapi aku bukanlah orang yang maha tahu atau abadi. Aku tidak percaya bahwa aku dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan menara kristal emas. Aku pasti akan tersesat dalam kegelapan di bagian terdalam menara kristal emas setelah aku meningkatkan kekuatan menara kristal emas berkali-kali. Pada akhirnya, hanya ada dua kemungkinan. Entah aku akan dibunuh oleh semua pahlawan di lautan bintang yang sangat menginginkan kebebasan dan bersatu, dan aku akan dipermalukan untuk selamanya, atau, kecerahan mutlak, menara kristal emas akan bertahan selama ribuan tahun. Peradaban umat manusia akan kehilangan kebebasan dan vitalitasnya sepenuhnya, dan pada akhirnya, ia akan hancur bersamaku. Apapun hasilnya, itu bukan yang aku inginkan. Oleh karena itu, pendekatan yang paling bijaksana adalah jangan pernah menyentuh kekuatan jahat menara kristal emas sejak awal. Jangan sentuh hal-hal yang kau tahu tidak dapat kau kendalikan. Benar, Lu Qingchen, apa yang bisa kukatakan agar kau mengerti bahwa federasi tidak bangkit demi bangkit, dan kami tidak berkultivasi demi berkultivasi, dan kami tidak berjuang demi hegemoni. Alasan mengapa Federasi Star Glory ingin bangkit dan mengapa kami ingin menyebarkan kecemerlangan Tao Agung kultivasi ke seluruh lautan bintang adalah karena kami percaya, dengan keyakinan yang paling tulus, bahwa Federasi Star Glory memiliki sistem peradaban manusia yang paling adil, paling masuk akal, dan paling maju hingga saat ini. Kami percaya bahwa orang-orang di Federasi dan para kultivator adalah yang paling baik hati, dan mereka adalah yang paling mewakili kata keadilan. Kami adalah pedang paling tajam dari peradaban manusia, dan kami juga adalah anak-anak dari ribuan orang biasa.
Kami menganggap seluruh umat manusia sebagai rekan senegara kami, saudara-saudari kami. Kami tidak datang untuk pusat lautan bintang untuk membunuh dan menghancurkan, tetapi untuk membantu saudara-saudari kita, dan sesama senegara di sini, untuk membawa mereka kedamaian, kebahagiaan, dan harapan. Paling tidak, inilah alasan mengapa aku melompat ke tengah lautan bintang dari jarak yang sangat jauh dan melemparkan diriku ke tempat yang paling berbahaya untuk bertarung dalam pertempuran berdarah berkali-kali, bahkan dengan mengorbankan jiwa dan hidupku sendiri. Aku tidak hanya menginginkan naga yang bangkit dari 9 bintang. Bendera berkibar tinggi di tengah lautan bintang, saya juga ingin orang-orang di tengah lautan bintang tahu bahwa ada Federasi Star Glory, dan seperti apa kehidupan orang-orang Federasi Star Glory. Mereka bisa menjadi sama seperti orang-orang Federasi Star Glory. Dan aku percaya bahwa bukan hanya aku, tetapi juga Ding Lindang dan murid-muridku, serta ribuan kultivator dan prajurit biasa dari pasukan ekspedisi Federasi, adalah sama sepertiku. Mereka tidak hanya melakukan ini untuk kelangsungan hidup dan masa depan yang lebih baik bagi Federasi, tetapi mereka juga melakukan ini demi kelangsungan hidup dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Mereka bersedia membuat keputusan yang mempertaruhkan segalanya. Mereka bersedia mempertaruhkan segalanya dalam ekspedisi yang sepi untuk menciptakan keajaiban terbesar dalam 100.000 tahun sejarah peradaban manusia yang cemerlang. Kau berbicara tentang kepentingan terbaik Federasi, tapi apakah kau mengerti bahwa kepentingan terbaik Federasi tidak terletak pada penanaman naga yang bangkit dari bendera 9 bintang di seluruh alam semesta, tapi pada kenyataan bahwa setiap orang di alam semesta sama cerdasnya, sama positifnya, dan sama mampunya mengejar tujuan mereka. Kebahagiaanmu sendiri sebagai orang-orang Federasi. Kau percaya akan adanya keadilan. Kau percaya fajar harapan ada di depan matamu meskipun masih ada kegelapan yang tidak bisa kau singkirkan. Jika kau benar-benar berpikir seperti itu, tidak masalah apakah bendera itu adalah naga 9 yang bangkit. Bendera bintang atau bendera petir 3 bintang. Kali ini, Lu Qingchen dibuat terdiam oleh Liao. Wajahnya muram. Mana yang lebih penting, bendera atau ideologi? Liao sama sekali tidak santai. Dia terus berbicara dengan sungguh-sungguh, naga yang bangkit dari bendera 9 bintang adalah biji wijen. Ideologi federasi dan dao besar kultivasi adalah semangka. Apa yang kamu lakukan hanyalah mengambil biji wijen dan membuang semangka. Atau lebih tepatnya, kamu membeli apel yang buruk dan mengembalikan apel yang buruk kepada apel yang buruk. Jika, menurut rencana Anda, federasi mengingkari janjinya dan menusuk hati yang sekarat ketika lautan bintang berada pada titik terlemah dan paling kacau, yang mengakibatkan kematian miliaran orang yang tidak bersalah, siapa yang akan mempercayai kita? Siapa yang akan percaya bahwa kultivator mewakili keadilan dan dao besar kultivasi mewakili harapan? Siapa yang akan percaya bahwa federasi akan menjadi penguasa yang penyayang dan lebih baik yang dapat memimpin peradaban umat manusia menuju masa depan yang lebih cerah? Tidak, saat itu, tidak akan ada yang percaya pada kita. Bukan hanya para penggarap abadi yang masih hidup dan orang-orang biasa di tengah lautan bintang tidak akan mempercayai kita, mereka juga akan bersikap rendah hati, mengumpulkan lebih banyak kekuatan, dan mencoba untuk menggulingkan kita dengan cara apapun. Bahkan orang-orang kita sendiri, para penggarap dan para prajurit. Pasukan ekspedisi yang percaya bahwa mereka berjuang demi keadilan akan meragukan diri mereka sendiri dan mengalami gangguan mental. Pada saat itu, kekuasaan kita atas pusat lautan bintang tidak hanya tidak akan bertahan, bahkan sudut kecil lautan bintang juga akan runtuh. Fondasi kekuasaan Federasi Star Glory akan runtuh, karena kita bukanlah bangsa yang diperintah oleh kekerasan dan paksaan sejak awal. Sebaliknya, kita adalah bangsa yang bersatu karena keyakinan kita yang sama. Jika kita tidak bertahan hidup, bagaimana kita akan bertahan hidup? Leluhur dan rekan senegara yang tak terhitung jumlahnya telah dilenyapkan olehmu. Bagaimana federasi ini masih bisa bersinar dengan bangga? Bab 2945, menerobos tembok selatan. Perkataannya yang hampir membuatnya muntah darah, menimbulkan riak-riak di wajah Lu Qingchen. Setiap sinar terang di wajahnya menegang hebat, seolah-olah dia telah dibujuk oleh Liao. Namun, ada juga keengganan dan kekeras kepalaan dalam suaranya. Dia menggertakkan giginya untuk waktu yang lama dan akhirnya meraung seperti binatang yang terpojok. Tidak, aku bukan kamu. Hanya karena kamu tidak bisa mengendalikan diri, bukan berarti aku tidak bisa. Sambil terengah-engah, Lu Qingchen berteriak dengan suara serak, aku bisa mengendalikan diriku sendiri. Aku bisa mengendalikan seluruh rencana hingga 100% sempurna. Aku bisa mengendalikan segalanya. Dengarkan apa yang kau katakan sekarang. Kau sangat mirip dengan Fuxi sebelumnya, yang berpikir bahwa ia dapat menghitung segalanya dan kau percaya bahwa kau dapat mengendalikan segalanya. Liao menghela nafas dan berkata, Lu Qingchen, perhatikan baik-baik dirimu. Apakah Anda masih berani mengatakan bahwa Anda tidak tersesat? Zhuang Zhou, Mengdi, Zhuang Zhou, apakah Anda Lu Qingchen atau Fuxi? Apakah Lu Qingchen menelan Fuxi, atau Fuxi menelan Lu Qingchen? Bisakah kamu membedakannya? Tidak, seluruh rencana itu sudah di luar kendalimu sejak awal. Rencana itu sudah kacau sejak awal. Jika kau memaksakannya, rencana itu akan semakin kacau. Semakin banyak ketidakpastian akan lepas kendali, dan semakin banyak buah jahat akan lahir di bawah rangsanganmu. Percayalah, jika kau bersikeras dengan keputusanmu, bahkan jika kau dapat menguasai seluruh alam semesta dengan kekerasan dan cuci otak untuk sementara waktu, kekuasaan itu tidak akan bertahan lama. Mungkin, di suatu tempat di perbatasan kekaisaran yang rusak, seorang penggarap abadi baru yang bahkan lebih jahat akan lahir. Dia akan berkembang pesat di memberontak terhadap kekuasaanmu dan mengumpulkan kekuatan luar biasa, yang pada akhirnya akan menghidupkan kembali imperium kegelapan manusia sejati.
Mungkin, di wilayah Federasi, banyak sekali orang akan meninggalkan tujuan dao besar kultivasi karena kemenangan gemilang Federasi hanya menganggap perluasan wilayah dan penghancuran kuil sebagai satu-satunya kemuliaan mereka. Federasi akan berubah menjadi negara jahat yang hanya punya tentara, dan, dikatalisasi oleh darah dan api, cepat atau lambat akan lahir lebih banyak lagi perencana radikal yang akan menelanmu bulat-bulat. Mungkin, tidak, ini bukan mungkin, tetapi kepastian. Kedua anakku, Xiaoming dan Wen, mengamati setiap gerakan kami. Mereka mempelajari definisi kehidupan dan peradaban dari tindakan manusia dan cara mengatur dan menjalankan peradaban mereka. Menurutmu apa yang bisa mereka pelajari darimu? Konspirasi, pengkhianatan, pembantaian, kekerasan, cuci otak, semua hal ini. Jika demikian, ketika mereka tumbuh lebih kuat dan menjadi peradaban yang nyata, bagaimana menurutmu mereka akan memandang peradaban umat manusia? Apakah mereka akan mengulurkan cabang zaitun perdamaian kepada peradaban umat manusia, atau akankah mereka mengangkat pedang yang waspada atau jahat? Lu Qingchen, inilah masa depan yang kamu inginkan. Apakah ini yang kamu inginkan? Ingin mengajari teman kecilmu. Lu Qingchen terdiam. Kedua anak itu, Xiaoming dan Wen, berubah menjadi dua titik cahaya dan mengelilingi Liao, tenggelam dalam pikirannya. Kau benar, dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu, aku memang lebih lunak dan toleran daripada sebelumnya. Kurasa sebagian besar alasannya adalah karena aku bukan hanya diriku sendiri, tetapi juga seorang ayah dengan dua anak yang cantik. Liao berkata terus terang, saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya bagaimana hal ini akan memengaruhi anak-anak saya dan kesan seperti apa yang akan ditinggalkan pada mereka sebelum saya melakukan apapun. Percaya bahwa kebanyakan orang tua ingin anak-anak mereka menjadi orang baik dan melakukan hal yang benar daripada menjadi tak terkalahkan dan mendominasi alam semesta, bukan? Pada akhirnya, Anda dan saya bukanlah masa depan, dan kita tidak dapat mengendalikan masa depan. Anak-anak ini adalah masa depan. Mereka dapat menciptakan dan mengendalikan masa depan. Ayah, saat mereka berbicara, kecemerlangan di sekitar kedua anak itu telah berubah menjadi lingkaran cahaya. Xiaoming dan Wen mengerumuni Liao dan berkata pada saat yang sama, kami mendukungmu untuk melakukan hal yang benar daripada apa yang tampaknya menjadi hal yang paling menguntungkan, karena manfaatnya dibagi menjadi manfaat jangka pendek dan manfaat jangka panjang serta manfaat potensial. Hanya hal yang benar yang dapat memaksimalkan manfaat jangka panjang dan manfaat potensial, bukan? Lihat, Liao tersenyum dan berkata kepada Lu Qingchen, kedua anak itu mengerti logika sederhana seperti itu, tapi kamu tidak, atau lebih tepatnya, tidak mengerti. Lu Qingchen mendengus. Kecemerlangan di wajahnya hancur, dan dia sangat terkejut. Hentikan, Qingchen. Masih ada waktu. Saat ini, rencanamu hanyalah sebuah ide dan belum menimbulkan kerusakan apapun. Bahkan, kaulah yang paling berkontribusi terhadap kekalahan Fuxi. Selama kau bersedia untuk kembali, kita bisa bekerja sama untuk menciptakan masa depan. Liao berkata, benarkah? Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Di lubuk hatiku yang terdalam, kau berbeda dari Xiao Xuans, Elder Nether Spring, Lu Zui, dan Wu Yingqi, para petinggi dan Raja Iblis. Mereka adalah orang asing bagiku. Aku bisa mengalahkan atau bahkan menghancurkan mereka tanpa beban apapun. Tetapi kamu berbeda. Aku melihat pertumbuhanmu dengan mata kepalaku sendiri. Aku bahkan menghalangi jalan pertumbuhanmu dengan mengalahkan kakekmu Lu Zui dan membantumu menemukan guru seperti Su Changfa. Aku bahkan secara pribadi mengajarimu selama beberapa waktu dan membantumu melunakkan keyakinan awalmu. Campur tangankulah yang membuatmu menjadi dirimu yang sekarang. Meskipun aku tidak merasa telah melakukan kesalahan, dalam arti tertentu, aku harus bertanggung jawab atas dirimu. Aku tidak bisa berdiam diri dan melihatmu tergelincir ke jurang kegelapan dan menghancurkan dirimu sendiri dan seluruh dunia. Aku ingin menyelamatkanmu, meskipun aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, aku sungguh ingin menyelamatkanmu, bahkan dengan mengorbankan segalanya. Lu Qingchen seperti sedang melamun, seakan-akan sedang berada dalam kenangan yang jauh. Ada rasa sakit, penyesalan, dan kebencian di wajahnya. Bibirnya bergetar lama, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia sepertinya ingin mengulurkan tangan kepada Liao, tetapi dia tidak tahu tangan mana yang harus diulurkan terlebih dahulu. Sebenarnya, saya kurang lebih bisa memahami sebagian motivasi Anda. Liao menghela napas dan berkata, dari awal hingga akhir, kamu tidak pernah bisa melupakan pengkhianatan kakek terhadap tanah air. Kamu terlalu putus asa untuk menghapus dosa Lu Zui, terlalu putus asa untuk menebus luka yang disebabkan Lu Zui, dan terlalu putus asa untuk membantu Lu Zui menebus kejahatannya. Warga negara Federasi, itulah sebabnya kalian begitu tergesa-gesa untuk mencapai tujuan kalian. Kalian begitu keras kepala sehingga kalian bersedia memberikan kontribusi yang luar biasa bahkan dengan risiko kecaman universal untuk mencapai tujuan yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh Lu Zui di masa lalu. Di sisi lain, identitas unikmu, kamu adalah cucu pengkhianat Lu Zui dan murid dari penggarap abadi Su Changfa. Dua label yang tumpang tindih ini membuatmu menjadi orang aneh di mata kebanyakan orang. Hampir tidak ada yang mengerti kamu. Semua orang melihatmu dengan waspada dan kehati-hatian. Tidak ada yang percaya bahwa Anda bisa menjadi pahlawan federal sejati. Karena itu, Anda semakin berhasrat membuktikan bahwa Anda adalah seorang patriot dan pahlawan yang dapat menyelamatkan federasi. Demi membuktikan diri, Anda tidak ragu melakukan apapun yang Anda bisa. Anda bahkan menutupi niat awal Anda dan menganggap metode Anda sebagai tujuan Anda. Tidak perlu memaksakan diri begitu keras. Sungguh, Qingchen, aku mengerti kamu. Dulu aku juga pernah mengalami hal yang sama. Atau lebih tepatnya, kebanyakan pria muda juga mengalaminya. Mereka ingin membuktikan diri dengan cara apapun. Namun, aku lebih beruntung darimu. Saat itu,
Aku punya banyak teman dan seorang wanita yang sangat mengenalku. Dia selalu membantu dan menyemangatiku, tetapi kamu tidak. Tapi kamu bisa. Kamu masih muda. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Ada banyak kemungkinan dalam hidupmu, sama seperti bentuk yang tidak terduga yang sedang kita alami saat ini. Selain itu, seperti yang kukatakan, kamu adalah pahlawan terhebat dalam pertempuran ini. Kamu adalah kunci untuk mengalahkan Fuxis. Kamu adalah penyelamat terhebat bagi Federasi, Imperium, dan bahkan Aliansi Sanctuary. Selama kau berhenti di sini, jangan melewati batas berbahaya. Kita akan menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya bersama-sama. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, dan kau juga tidak boleh meninggalkan dirimu sendiri. Ahahaha. Gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar raksasa cahaya yang telah diubah Lu Qingchen, seolah-olah gelembung-gelembung itu telah terbakar habis oleh suara iblis Liao. Kekacauan, kemarahan, ekstremitas, dan informasi jahat menyembur keluar saat setiap gelembung pecah. Dia sangat kesakitan hingga dia memegang kepalanya dan berteriak. Bertahanlah, Qingchen. Mengalahkan Fuxi bukanlah bagian tersulit. Bagian tersulit adalah mengalahkan dirimu sendiri. Itu adalah ujian yang harus dilewati oleh setiap kultivator sejati. Aku percaya kamu bisa melakukannya. Li Yao meraung. Dia menggeliat-geliat seperti cacing tanah dan membuka semua flagelanya. Ayo, tinggalkan sifat jahatmu dan rangkul Paman Li. Jadilah orang baik seperti Paman Li. Perkataannya menyambar kepala Lu Qingchen bagai kilat tak kasat mata. Mata Lu Qingchen langsung melotot. Ratusan garis cahaya tampak saling mencabik dan melahap di kedalaman matanya. Hasil pertempuran ditentukan dalam sekejap mata. Jeritan itu tiba-tiba berakhir. Rasa sakit di wajahnya berangsur-angsur mengeras menjadi ekspresi lain yang semakin lama semakin keras. Liao menatap rambutnya yang panjang dan tipis dan menyadari bahwa dia mungkin telah mengatakan hal yang salah. Dia mencoba menebusnya. Tentu saja, setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk meredakan emosi negatif dan kepribadian yang gelap. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin jatuh ke pelukan Paman Li, tetapi kamu tidak harus bersikap lucu. Seperti Paman Li. Singkatnya, fokuslah pada hal utama dan jadilah orang baik. Bagaimana jika saya menolak? Lu Qingchen menyipitkan matanya dan berkata dengan muram. Busur listrik di sekujur tubuhnya berkilauan lagi, bergema seperti pedang yang menari. Jangan gegabah, Qingchen. Kita sudah berkomunikasi dengan sangat bahagia sehingga kau jadi sedikit tergoda, bukan? Ayo kita bicara lagi. Ayo kita bicara 1 jam lagi, iya. Paman Li masih punya banyak hal yang ingin dia katakan padamu. Liao buru-buru berkata, lagi pula, kau sendiri tadi mengatakan bahwa kau tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika kau melawanku. Kau akan kehilangan kentunganmu tanpa alasan yang jelas. Kau tidak akan melupakannya begitu cepat, bukan? Jangan gegabah. Jangan menyerang. Kau akan mati dengan menyedihkan. Ya, seperti yang saya katakan, lebih mudah untuk mengetahui daripada melakukannya. Lu Qingchen tersenyum. Semangat juang di matanya dan busur listrik di sekelilingnya semakin tak terhentikan. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam, meskipun aku tahu itu mustahil, aku tetap berlari maju seperti ngengat ke api. Aku bersedia mempertaruhkan segalanya pada 1 dari 1 miliar. Peluang, mungkin ini yang dimaksud dengan menabrak tembok dan tidak kembali lagi. Nasibku ditentukan olehku, bukan oleh langit. Bab 2946, sesuai keinginanmu. Sumpah itu diucapkan tanpa ragu-ragu. Busur listrik di sekitar Lu Qingchen tampak lebih terang dari sebelumnya, seolah-olah naga-naga yang mengamuk yang tak terhitung jumlahnya telah membubung ke langit dan membentuk kata, surga, raksasa di belakangnya, sebelum mereka tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi lingkaran cahaya yang berputar di sekelilingnya. Seolah-olah Lu Qingchen telah memantapkan keyakinannya bahwa dia tidak akan ragu untuk bertarung melawan bintang-bintang dan seluruh alam semesta. Menghadapi pemandangan seperti itu, Liao hanya bisa tersenyum pahit. Ada penyesalan dan kesedihan dalam senyum pahitnya. Lebih dari 100 tahun telah berlalu. Qingchen, tidak peduli seberapa banyak penampilanmu telah berubah, jati dirimu yang sebenarnya tetap tidak berubah. Kamu masih pemuda yang keras kepala dan waspada yang tidak mempercayai siapapun kecuali dirimu sendiri. Li Yao mendesah. Benar sekali. Bukan saja aku tidak berubah, bahkan dirimu yang sebenarnya di balik penampilanmu yang buruk dan menyedihkan itu tidak berubah. Aku salah tadi. Lu Qingchen berkata dengan dingin, orang-orang sepertimu dan aku sulit untuk diubah sejak awal. Tidak akan ada artinya jika kita mengubahnya. Benar juga, kalau aku bisa meyakinkanmu dengan kata-kataku, kau tidak akan menjadi Lu Qingchen yang kukenal. Sepertinya aku hanya punya satu pilihan, yaitu membangunkanmu dari pingsanmu. Suara Liao berangsur-angsur berubah menjadi kejam dan mengerikan. Kau memaksaku melakukan ini. Qingchen, kau terlalu naif. Kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati. Pusaran data dan turbulensi informasi di sekitar Liao berangsur-angsur berubah menjadi kacau, kotor, dan bergejolak, seolah-olah ada kekuatan baru, misterius, dan tak tertandingi yang melonjak gila-gilaan dari kedalaman jiwanya yang seperti cacing tanah. Dengan baik, Lu Qingchen terkejut pada awalnya, tetapi dia segera mencibir. Kau bermain trik lagi. Kau menggertak. Kau telah memainkan kartu truf terakhirmu dan hampir binasa bersama dengan Fuxis. Bagaimana kau bisa mempertahankan kemampuan komputasi yang begitu tinggi dan menggunakan kekuatan untuk memanggil angin dan hujan di dunia virtual? Ruang, tidakkah menurutmu itu membuang-buang waktu dan merupakan penghinaan terhadap kebijaksanaan satu sama lain? Kamu tidak mengerti. Kamu tidak mengerti. Kekuatan Liao semakin kuat dan kuat, tetapi senyumnya semakin pahit. Bahkan ada rasa sakit yang tak tertandingi dalam suaranya yang bergetar. Kamu benar-benar tidak mengerti kekuatan macam apa yang telah kamu bangkitkan.
Kamu tidak tahu binatang buas mengerikan macam apa yang telah kamu lepaskan. Kamu bermain-main dengan api, anak muda. Dan sekarang, bola api iblis yang mengerikan ini begitu ganas sehingga bahkan aku tidak dapat mengendalikannya. Sebagai orang yang lebih tua, peringatan terakhirku kepadamu adalah untuk melarikan diri. Benar, Qing Chen. Singkirkan semua itu selagi aku masih punya sedikit akal sehatku. Lari sekarang. Ingat, kamu tidak boleh ditelan olehnya. Kalau kamu ditelan, semuanya akan hancur. Bukan hanya federasi, kekaisaran, dan aliansi suaka, tetapi juga peradaban umat manusia dan Pangu. Alam semesta akan hancur. Mereka semua akan berubah menjadi lautan berdarah. Apa yang sedang kamu bicarakan? Meskipun Lu Qingchen sudah lama waspada terhadap sifat tak tahu malu dan tipu muslihat Li Yao, dia masih sangat khawatir saat melihat wajah Li Yao yang serius dan menyedihkan. Dia memang merasakan bahwa kekuatan aneh melonjak keluar dari celah jiwa Li Yao, memodifikasi atau meningkatkan jiwanya. Cacing tanah, yang tadinya polos dan agak menyedihkan, secara bertahap diselimuti oleh gugusan kecerahan emas glamor, yang semakin terang dan terang sampai bahkan Lu. Raksasa cahaya Qingchen merasa hal itu tak tertahankan. Lari, Qingchen, lari. Sungguh, tidak bisa mengendalikan diri. Kau tidak bisa mengalahkannya. Larilah selagi aku masih punya sedikit akal sehat. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu menelan Lu Qingchen. Demi federasi dan peradaban umat manusia, aku akan melawanmu sampai akhir. Retak, retak, retak. Raungan histeris Li Yao, lonjakan busur listrik, dan suara jiwanya meledak bergema di dalam gugusan emas. Lu Qingchen merasa darahnya membeku. Meskipun dia tidak memiliki tenggorokan yang sebenarnya, dia tidak dapat menahan diri untuk menelan beberapa suap air liur yang tidak ada. Apa yang sebenarnya terjadi? Lu Qingchen bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya muram. Ledakan. Ketika ledakan memekakkan telinga yang terdengar seperti lonceng berbunyi dari dalam aura kemasan, garis-garis cahaya kemasan berputar dan menyebar ke segala arah, sekali lagi memperlihatkan jiwa Li Yao yang tak tertandingi jernihnya. Ini, Lu Qingchen tersentak. Transformasi. Benar? Itu adalah transformasi legendaris, dan itu adalah transformasi jiwa yang jauh melampaui transformasi tubuh dari daging dan darah. Pada saat ini, Li Yao masih tampak seperti cacing tanah kecil yang lembut, tetapi semua flagela di tubuhnya berdiri dengan bangga. Panjangnya hampir 2 kali lipat. Dan semuanya berubah menjadi emas murni. Setiap flagela bahkan dikelilingi oleh busur listrik ungu, yang bergerak saat flagela bergetar. Lu Qingchen, Xiaoming, Wen, maaf telah membuatmu menunggu. Ini adalah transformasi terakhirku. Aku masih bisa melakukan transformasi yang sama 3 kali. Qingchen, apakah kau yakin ingin menjadi musuh Paman Li, yang memiliki flagela emas yang luar biasa? Pergilah ke neraka, kau orang yang sok tahu dan suka mengulur waktu. Tiba-tiba duri-duri tajam yang tak terhitung jumlahnya menyembul keluar dari tubuh raksasa cahaya itu. Seluruh lengannya seperti cambuk panjang yang diikat oleh duri-duri yang tak terhitung jumlahnya dan dicambukkan ke cacing tanah yang memiliki flagela emas. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, Li Yao terkena dengan tepat, seperti lalat yang terkena. Pemukul lalat, ia langsung berubah menjadi kacau. Flagela emas itu pecah dan musnah di lautan data. Bahkan jiwanya yang tersisa terlempar ke kedalaman aliran informasi yang kacau seperti layang-layang yang talinya telah putus. Semut, Li Yao menjerit dengan sedih. Ayah, kedua anak itu berseru bersamaan dan melotot ke arah Lu Qingchen. Namun, mereka telah disiksa sampai hampir mati oleh Fuxi beberapa saat yang lalu. Tidak mudah bagi mereka untuk mempertahankan status plankton. Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk menyerang Lu Qingchen? Lu Qingchen mendengus. Ia terlalu malas untuk berurusan dengan kedua anak itu. Sebaliknya, ia berlari ke arah tempat Li Yao terjatuh. Kedua lengannya semakin bersinar, seolah-olah telah berubah dari duri menjadi petir dan sekarang menjadi 2 pedang tajam. Pedang-pedang itu bersilangan dan membentuk salib kematian. Lu Qingchen mencari Li Yao di tengah turbulensi data bagaikan kilat. Xiaoming dan Wen mencoba mengganggunya, tetapi berkali-kali dihempaskan oleh kobaran api Lu Qingchen. Tiba-tiba, Lu Qingchen membeku. Awalnya, dia menyipitkan matanya. Kemudian, dia menggosokkan kedua lengannya dengan kecepatan tinggi. Akhirnya, dia menekuk pinggangnya, dan duri-duri tajam menyembul dari punggungnya. Ia bagaikan seekor binatang buas yang berhadapan dengan musuh bebuyutannya. Kewaspadaan naluriahnya terstimulasi hingga batas maksimal. Itu tidak mungkin. Lu Qingchen mengerang tak percaya. Kekuatan macam apa ini? Begitu gelap, begitu mengerikan, dan begitu brutal. Itu adalah perwujudan pembantaian dan kehancuran. Ini, Xiaoming dan Wen sama-sama menggigil. Mereka sekarat seperti kunang-kunang yang basah kuyup dalam badai. Tidak baik, tidak baik. Ayah benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Berdeguk, berdeguk, berdeguk. Jauh di dalam turbulensi data, gelembung-gelembung kotor bermunculan satu demi satu. Kebencian dan pikiran jahat yang tampak nyata terkondensasi di dalam gelembung-gelembung tersebut, yang mencemari seluruh lautan data menjadi gelap gulita bagai rawa yang bau. Dari rawa itulah sesuatu perlahan menggeliat dan muncul. Bukan cacing tanah milik Li Yao, tetapi binatang buas mengerikan yang tampaknya telah lolos dari mimpi buruk purba. Tubuhnya 2 hingga 3 kali lebih besar dari raksasa cahaya Lu Qingchen. Garis-garis hitam menutupi kulitnya yang berwarna abu-abu kecoklatan. Kerutan dan pengisap ada di mana-mana di antara garis-garis itu, dan tentakel berbulu yang tampak seperti usus besar tumbuh dari kerutan tersebut. Dengan setiap gerakan cangkir hisap, sejumlah besar data dan informasi akan ditelan olehnya. Setelah dicerna, diserap, dan dirusak, itu akan dilepaskan sebagai racun hitam.
Racun itu sangat mengerikan dan dapat membuat siapapun yang menyentuhnya gila dalam 0,1 detik. Detik, termasuk para kultivator yang paling berbakti. Bagian yang paling mengerikan dari binatang iblis itu adalah kepalanya. Ia tidak memiliki kepala yang sebenarnya, tetapi ujung depan anggota tubuhnya adalah mulut yang berdarah. Gigi-gigi tajam yang bergerigi tumbuh dari mulutnya, dan lidah-lidah yang tampak seperti ular berbisa yang menari-nari menjulur keluar. Efisiensi mulut berdarah itu ratusan kali lebih tinggi daripada pengisap dan kerutan. Tampaknya menelan seluruh ruang virtual. Sekilas, ia tampak seperti cacing pasir yang hanya ada di banyak planet gurun. Tentu saja, ia adalah versi terbaru dari mutasi dan mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya. Lebih tepatnya, itu adalah Tauti, salah satu monster luar angkasa paling brutal di luar aliansi peradaban Pangu di era kuno. Hehehehehe, binatang buas yang tampak seperti Tauti itu tertawa pelan. Warna merah darah keluar dari mulutnya yang berdarah seperti jurang. Ia menatap Lu Qingchen seolah-olah ia lapar dan meneteskan air liur. Bajingan, menggertak lagi. Sambil menggertakkan giginya, Lu Qingchen sangat waspada. Menggertak, hehe, keponakan Lu, jangan bilang kau tidak mengenaliku. Aku tidak pernah melupakanmu, terutama jiwamu yang lembut dan segar. Seberapa segar dan manisnya, cek 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 cek, aku benar-benar ingin, mencicipinya lagi. Binatang rakus itu menyeringai mengerikan. Jika kau sangat menginginkan versi gelap dari Liao, biarlah. Ekstrim lainnya, di bawah penyebaran racun hitam, bahkan api Lu Qingchen menjadi rusak dan ternoda, seperti api dalam kabut. Kau adalah, iblis mental Liao. Lu Qingchen sangat terkejut. Dalam pertempuran ketika armada angin hitam menyerang Federasi Star Glory, dia telah mencuri Black Swirl, kapal induk armada angin hitam, dan bertarung melawan Liao dan iblis mental hingga langit menjadi gelap dan bumi menjadi redup. Kemudian, dia hancur berkeping-keping. Banyak pecahan jiwanya ditelan oleh iblis mental dan diubah menjadi makanan untuk evolusinya. Karena itu, dia tidak asing dengan aroma setan mental, kalau tidak bisa dibilang tak terlupakan. Lu Qingchen mengira bahwa iblis mental, seperti Liao, sudah berada di ambang kematian dalam pertempuran melawan Fuxi dan telah lenyap begitu saja. Dia tidak menyangka setan mental itu begitu jahat, begitu kuat, dan begitu mengerikan. Hehe, iblis mental Liao, itu hanya sebutan di masa lalu. Dulu, kecerahan di dalam tubuhnya mengalahkan kegelapan. Aku hanya bisa hidup dalam posisi, kepribadian kedua. Untuk saat ini, aku bisa dianggap sebagai iblis mental. Iblis mental itu memuntahkan hampir 100 ular berbisa dan duri melalui celah giginya dan menyeringai mengerikan. Tapi sekarang, berkatmu, kau telah mengangkat sudut tergelap hati Liao dan membuatku menekan siswa SMA yang pemalu, berhati lembut, dan berdarah panas itu. Sejak saat ini, aku adalah Liao yang sebenarnya, dan orang itu telah menjadi iblis mental kecil yang telah sepenuhnya ditekan olehku. Tidak akan ada jalan kembali. Haha, hahaha, hahaha. Iblis mental itu tertawa terbahak-bahak. Ia 100 kali lebih sombong dan brutal daripada Lu Qingchen. Qingchen, Qingchen, suara yang sangat menyakitkan dan lemah keluar dari lidah iblis mental. Lu Qingchen mengamati dengan saksama dan menyadari bahwa itu tidak lain adalah cacing tanah milik Liao. Dia melihat Liao diikat oleh puluhan lidah panjang yang penuh duri dan duri. Seolah-olah dia telah jatuh ke neraka ular berbisa, dia tidak bisa membebaskan dirinya dan hanya bisa berteriak dengan sedih, Qingchen, kamu harus percaya sekarang. Aku tidak berbohong padamu. Aku orang yang sama sepertimu. Aku pernah mengalami segala sesuatu yang telah Anda alami. Saya telah mengalami anomali psikologis terkecil yang Anda alami. Saya telah berjuang dan menderita. Ketika aku berhadapan dengan invasi alam semesta yang gelap, emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya yang berdarah, brutal, dan kejam lahir tak terkendali. Aku memiliki keinginan kuat untuk membunuh lebih dari sekali. Aku ingin membunuh. Aku ingin mencapai tujuanku dengan membunuh semua musuhku. Aku memiliki ambisi untuk menjadi penguasa sejati alam semesta, kaisar bintang laut, pahlawan terhebat dalam sejarah. Aku ingin melaksanakan keinginanku pada setiap butir pasir di setiap planet sehingga setiap orang akan mendengarkan perintahku. Aku ingin menciptakan apa yang disebut dunia yang sempurna dengan kebijaksanaan dan kekuatanku sendiri. Secara keseluruhan, aku telah memikirkan semua rencana dan rencanamu selama 800 tahun. Aku telah memikirkan dengan saksama setiap detailnya. Aku tidak bisa tidak melaksanakan rencana arogan dan jahat itu berkali-kali. Namun pada akhirnya, aku menekan semua pikiran jahat itu dan memadatkannya ke dalam apa yang disebut kepribadian gelap yaitu monster bernama iblis berdarah. Itulah satu-satunya alasan mengapa kepribadian utamanya murni dan tanpa celah. Ramah, terbuka, mudah didekati, tinggi, tampan, dan elegan. Tapi aku tidak bisa sepenuhnya menghancurkan kepribadian gelapku. Kepribadian itu masih terus merusak dan merusakku sepanjang waktu. Selain itu, seiring meningkatnya levelku dan identitasku menjadi semakin istimewa, aku semakin terstimulasi dan tergoda oleh dunia luar. Kepribadian itu semakin kuat dan semakin kuat dan semakin kuat. Makin tak terkendali. T mencoba berbagai cara untuk mengendalikan monster dalam hatiku agar aku tidak berubah dari seorang pembunuh naga, menjadi naga jahat dan menjadi orang hebat seperti Xiao Xuans, Lu Zui, dan Wu Yingyi. Dengan cara yang paling ekstrim, aku bahkan dengan sengaja mengarahkan api spiritual ribuan derajat untuk menyerang dan membakar otakku sendiri dengan ganas, mengurangi kebijaksanaanku sendiri dan dengan paksa menurunkan diriku ke tingkat siswa sekolah menengah pertama, dan bahkan siswa sekolah dasar. Itu semuanya untuk tujuan saling menghancurkan. Kedua belah pihak akan menderita.
Pada saat yang sama, saya ingin melumpuhkan kemampuan diri saya dan iblis mental agar monster itu tidak akan keluar dari tubuhnya untuk menyakiti dunia. Tapi sekarang, aku tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Sejak aku mengalahkan Wu Ying di 3.0 dan menjadi pemilik menara kristal emas dengan kemampuan untuk menyiarkan ke seluruh alam semesta melalui bintang-bintang, aku benar-benar merasa bahwa aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setiap detik, aku berbaris menuju jurang kehancuran total dan menyaksikan monster itu melahapku. Satu suapan demi suapan. Namun, saya tidak bisa menyingkirkannya. Saya tidak bisa menyingkirkan solusi akhir, yang tampaknya sederhana dan menggoda. Telah menahannya untuk waktu yang lama. Sulit bagiku. Pada saat ini, Fuxis memberiku pukulan berat. Kemudian, kau mengucapkan kata-kata itu untuk memprovokasiku dan merangsang hasrat gelap di dalam hatiku. Saat ini, aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Cepatlah lari, King Chen. Kau jelas bukan tandingannya. Kegelapanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Hanya ada satu solusi. Lari, dan Iblis mental itu memutar hampir 100 lidah yang tampak seperti ular berbisa, hanya untuk memutar Li Yao hingga berdarah-darah. Dia sangat kesakitan hingga berteriak seperti babi yang sedang disembelih. Bahkan Lu Qingchen, yang telah melalui 2 kelahiran kembali dan 2 ledakan jiwa untuk terlahir kembali sebagai Raja Iblis, tercengang. Xiao Ming dan Wen Wen sangat terkejut hingga hampir menangis. Jangan pedulikan orang berisik ini. Biarkan aku mendekati keponakan Lu. Aku merasa kita punya banyak kesamaan. Aku tidak sabar untuk merobek dadamu dan mendengarkan pikiranmu. Hehehehe. Iblis mental itu terkekeh. Tenang saja, aku sama sekali berbeda dari pria yang pemalu, penyanyang, dan naif itu. Malah, aku sangat menyukai rencanamu, dan aku lebih menghargai sikapmu yang, hidupku tergantung padaku dan bukan surga. Ya, aku sangat setuju denganmu. Tidak ada warga sipil tak berdosa di ibu kota, dunia di sekitar ibu kota, atau dunia 1000 besar di tengah lautan bintang. Yang ada hanyalah warga sipil musuh. Sedangkan untuk orang-orang dari aliansi Sanctuary, mereka sama sekali bukan manusia. Mereka adalah hanya boneka yang terbuat dari daging dan darah yang otaknya kosong. Baik itu warga sipil dari negara yang bermusuhan atau boneka daging, selama itu dapat membantu kita menyatukan lautan bintang dan melaksanakan keinginan kita, tidak masalah berapa banyak orang yang mati. Dan selama kita mengendalikan armada Fuxi, pasukan ekspedisi federal melalui Ding Lingdang, pengawal kekaisaran lautan bintang, dan para pemberontak melalui Li Jialing, kita akan dapat menyatukan semua kapal antariksa dengan prosesor kristal purba yang paling kuat. Kemudian, kita akan dapat gunakan anggota Federasi Star Glory yang paling setia sebagai komandan di berbagai level, dan kita akan segera memiliki armada super yang tak terkalahkan. Kita akan menjadi satu-satunya penguasa alam semesta. Siapa yang berani bersaing dengan kita di seluruh alam semesta? Pada saat itu, apapun yang akan kita lakukan, apakah itu menyebarkan dao besar kultivasi ke seluruh lautan bintang, mengumpulkan kekuatan umat manusia untuk mempelajari dekrit ilahi dan makam kaisar tertinggi, keluar dari kegelapan dan berbaris menuju multiverse, atau bahkan menjelajahi misteri utama dari kedalaman banjir, bumi, kita tidak akan menemui kendala apapun dan dapat mengeluarkan 100% potensi peradaban manusia. Selama kita batuk, miliaran orang akan rela mengorbankan segalanya demi keinginan kita, bukan? Itulah persisnya apa yang dipikirkan Lu Qingchen. Namun, karena suatu alasan, mendengar ucapan iblis mental yang penuh dengan niat membunuh dan kebencian, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Seperti yang diharapkannya, gerutuan mengejek bergema jauh di dalam mulut berdarah iblis mental itu, seolah-olah rawa sedang menggerogoti mayat itu. Namun, rencananya memang luar biasa. Tapi aku masih punya pertanyaan kecil. Mengapa kita, dan bukan aku? Mengapa aku harus bekerja sama denganmu untuk mewujudkan segalanya alih-alih menelanmu dan menyerap semua data yang ditinggalkan olehmu dan Fuxi seperti yang kau lakukan? Mengapa aku harus menyelesaikan semuanya sendiri? Bagaimanapun, baik itu penguasa alam semesta, atau penjaga peradaban yang dikenal sebagai Fuxi, tidak perlu ada dua di antara mereka, bukan? Twill adalah satu-satunya penguasa peradaban manusia dan alam semesta. Adapun kamu, berikan aku alasan, untuk apa aku membutuhkanmu. Logika iblis mental mengejutkan Lu Qingchen untuk waktu yang lama. Memang benar dia sedang berusaha membujuk Li Yao agar mengubah kebiasaan buruknya yang selalu berbelas kasih dan berhati lembut, agar dia bisa bersikap lebih tegas. Namun perubahannya terlalu drastis dan menentukan. Itu adalah perubahan 180 derajat dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Saat ini, Lu Qingchen tidak memiliki kemampuan komputasi yang tak tertandingi seperti Fuxis. Tetapi kalaupun ada, mereka tidak akan bisa mengetahui orang macam apa sebenarnya Li Yao. Ada apa, keponakan Lu? Kau tampak terkejut, tetapi bukankah aku yang ada di hadapanmu ini adalah sosok yang ingin kau lihat? Dingin, egois, haus darah, gelap, dan tegas. Iblis mental menjilati giginya dan menguap. Kemudian berkata dengan malas, karena kamu menginginkan versi gelap Li Yao, kamu harus menerima semua hal tentang Li Yao gelap ini. Tidak ada alasan mengapa aku menganggap kehidupan manusia sebagai rumput, memperlakukan bintang sebagai debu, dan mengabaikan api apokaliptik yang membakar ratusan planet, kan? Karena itu, aku akan memberimu kesempatan lagi. 30 detik. Berikan aku alasan yang tidak dapat disangkal. Mengapa aku tidak bisa menelanmu secara langsung? Mengapa aku harus bersusah payah untuk bekerja sama denganmu? Bab 2948, tak tahu malu dan tak tahu malu.
Pertanyaan tajam itu membuat Lu Qingchen terdiam sesaat. Kedua bilah pedangnya bergetar seperti ular berbisa, tetapi dia tidak dapat memutuskan bagaimana cara menghadapi binatang buas yang telah dilepaskannya sendiri. Ada apa, keponakanku Lu? Kamu tidak bisa menjawab. Iblis mental itu bahkan lebih merajalela. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, apa hebatnya kau mengendalikan armada Fuxis. Setelah aku menyerap semua datamu, aku secara alami akan diberikan izin yang sesuai. Selain itu, aku akan dapat mempelajari semua kemampuanmu dalam menyempurnakan virus otak, termasuk ratusan ribu tahun pengetahuan yang ditinggalkan oleh keluarga Fuxi. Cek cek cek, sepertinya kamu dan keluarga Fuxi sama-sama menderita kerugian besar, dan aku akan mendapatkan keuntungan darinya pada akhirnya. Terima kasih atas kebaikanmu, keponakan Lu. Wajah Lu Qingchen pucat. Dia menggertakkan giginya. Lupakan saja, aku tidak akan bermain kucing-kucingan denganmu lagi. Bahkan jika kamu bisa memberikan alasan yang tidak dapat disangkal, aku tidak perlu menahanmu di sini. Iblis mental itu menggertakkan giginya dan berkata dengan santai, kau terlalu berbahaya dan bisa membalas kapan saja. Manusia tidak akan pernah menjadi budak, adalah apa yang kau katakan kepada keluarga Fuxi tadi. Siapa yang tahu apakah aku akan berakhir seperti keluarga Fuxi setelah aku menahanmu di sini. Kau tidak perlu bersumpah kepada surga bahwa aku bukanlah Liao yang berhati lembut yang tidak tahan melihat darah. Aku adalah Liao yang mengetahui kegelapan alam semesta dan kebenaran sifat manusia. Aku adalah Liao yang lebih kuat dan tidak memiliki kelemahan. Saat ini, aku dapat dengan jelas melihat bahwa rantai kematian. Kecurigaan terikat antara kau dan aku. Pilihannya adalah kau yang mati atau aku yang mati. Kalau tidak, tidak mungkin aku bisa menghentikannya. Saat dia berbicara, iblis mental itu menggoyangkan tentakel di sekujur tubuhnya. Setiap pengisap mengembang dan terbuka, memperlihatkan gigi-gigi bundar yang bersinar dingin dan tak terhitung jumlahnya yang merayap ke arah Lu Qingchen. Tunggu. Lu Qingchen merasa kedinginan di sekujur tubuhnya dan akhirnya mundur setengah langkah. Hah, iblis mental itu semakin brutal, tetapi tawanya semakin mengejek. Kenapa? Apakah kamu takut? Apakah kamu menyesalinya? Sudah terlambat. Kamu juga tidak perlu berjuang. Tidak perlu bagimu untuk berjuang sama sekali. Kamu mengatakan bahwa Liao baru saja menggertak. Tetapi menurutku, kamulah yang menggertak. Harta karun yang luar biasa seperti apakah data, informasi, dan logika berpikir yang telah dikumpulkan oleh Fuxis selama ratusan ribu tahun. Bagaimana Anda bisa mencerna semuanya dalam waktu yang singkat? Menkurang dari 10 hari, kamu telah terluka parah oleh ledakan jiwamu sendiri 2 kali, dan kamu baru saja melalui kelahiran kembali yang misterius. Meskipun batas atasmu telah meningkat secara signifikan, kemampuan bertarungmu saat ini jelas belum mencapai puncaknya, bukan? Hehe, sekarang, kamu seperti pasien yang baru saja pulih dari cedera serius. Anggota tubuh dan tulangmu masih lemah, dan kamu telah memakan makanan yang beratnya ratusan kali lebih berat dari dirimu sendiri karena keinginanmu untuk makan. Tentu saja, selama kamu mencerna makanan dan memelihara saraf, pembuluh darah, tulang, dan otot dengan nutrisinya, Anda akan menjadi raksasa yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Tetapi apakah Anda pikir saya cukup bodoh untuk terintimidasi oleh efek suara dan cahaya mewah yang Anda buat dengan sengaja dan memberi Anda waktu untuk mencerna Fuxi? Jadi, jangan melawan, keponakan Lu. Ayolah, bersikaplah baik dan biarkan Paman Li memakannya. Hahaha. Tawa gila setan mental itu menimbulkan tsunami. Lautan data yang beberapa saat lalu berada di bawah kendali Lu Qingchen langsung membeku. Seluruh ruang virtual bergetar karena raungan dan agitasi iblis mental. Iblis mental itu tidak menggertak atau mengancamnya. Baru saja selesai berbicara, ia berjongkok dan melesat seperti kilat ke arah Lu Qingchen. Mulut berdarah itu terbuka selebar mungkin, seolah-olah separuh bagian depan tubuhnya telah terbelah seperti bunga krisan. Jika separuh ruang virtual itu ditelan, bahkan tulang-tulangnya pun tidak akan tersisa. Melihat iblis mental itu mendekat, Lu Qingchen semakin bingung. Dia tampak lupa bagaimana harus bereaksi sejenak dan hanya berdiri di sana dengan linglung. Melihat puluhan baris gigi tajam di dalam mulut iblis mental itu berputar cepat seperti penghancur, dan setiap bagian informasi kehidupan Lu Qingchen dan setiap serpihan jiwanya akan terkoyak berkeping-keping, ledakan memekakkan telinga tiba-tiba meledak dari kedalaman mental. Tenggorokan iblis. Sebuah bola api emas meledak dan meniup iblis mental itu menjauh, melewati Lu Qingchen. Saat mereka paling dekat, hanya ada sehelai rambut, tidak, sehelai karakter, di antara mereka. Ahahaha. Iblis mental itu menjerit kesakitan dan marah. Asap emas menyembur keluar dari celah-celah giginya. Asap itu semakin lama di udara, sebelum berubah menjadi hampir 100 garis cahaya keemasan yang terjalin menjadi jaring raksasa yang berkilauan dan menyeret tubuh iblis mental yang sangat besar dan jelek itu. Kekuatannya begitu besar sehingga cahaya keemasan itu menembus tubuh iblis mental itu. Setan dan menggali lumpur hitam. Qingchen, larilah selagi aku punya sisa tenaga untuk mengendalikannya. Jaring emas raksasa itu ternyata adalah Liao, seekor cacing tanah kecil. Pembakaran jiwa yang sangat kuat itu juga membuat Liao berada di ambang kematian. Dia menampakkan kepalanya di depan jaring emas raksasa itu dan berteriak pada Lu Qingchen dengan putus asa, lari. Kita akan berjuang untuk jalan terakhir nanti. Sekarang, sebelum aku mati, larilah. Lari sekarang. Kau ingin melarikan diri. Jangan secepat itu. Terakhir kali, ketika aku menelan pecahan jiwamu sebagai Netherworld Devil, kultivasiku melonjak dan berevolusi ke tingkat baru yang luar biasa. Kali ini, setelah aku menyerap semua informasi kehidupanmu yang tersisa, perubahan menakjubkan macam apa yang akan terjadi. Aku benar-benar menantikannya.
Meneruskannya, hahaha, hehehehe, iblis mental itu terkekeh. Tubuh yang tertanam dalam jaring emas itu tiba-tiba membesar. Racun hitam dan kabut berdarah yang disemburkannya menggerogoti jaring emas itu seperti asam. Di tengah teriakan Liao yang mengerikan, jaring emas itu hancur berkeping-keping. Seolah-olah seekor cacing tanah kecil yang telah diregangkan hingga batasnya telah dipotong menjadi lebih dari 100 bagian. Tragis, tidak cukup untuk menggambarkannya. Qing Chen, aku hanya bisa membantumu untuk ini. Kepingan jiwa Liao yang tak terhitung jumlahnya tersenyum lemah. Detik berikutnya, mereka ditelan oleh kobaran api iblis mental. Iblis mental itu tidak merasa puas setelah menelan Liao. Sebaliknya, rasa laparnya bangkit, dan ia menyerang Lu Qingchen 100 kali lebih cepat dari sebelumnya seperti magma hitam yang terbakar. Lu Qingchen telah menyaksikan sendiri betapa mengerikan dan mengerikannya iblis mental itu. Secara logika, selama ia masih memiliki sedikit akal sehat, ia harus melarikan diri dan membuat rencana. Namun, ia tampak ketakutan setengah mati. Wajahnya muram, matanya berkedip-kedip, dan bibir serta sudut matanya berkedut. Miliaran pikiran yang membentuk cahaya raksasa itu berkedip-kedip dan berubah menjadi ribuan warna dan pola. Ketika iblis mental itu melaju hingga kecepatan maksimal dan tidak bisa kembali lagi, Lu Qingchen akhirnya mengambil keputusan. Bukan saja dia tidak lari, dia malah memadatkan semua garis cahaya di sekelilingnya menjadi bilah pedang yang tak terhentikan. Semut, di dalam bilah cahaya, mata Lu Qingchen memerah, memperlihatkan kegilaan pertaruhan terakhir. Di tengah-tengah garis-garis hitam terang yang terbuat dari jantung berdarah, sebuah teriakan kaget bergema, yang sama sekali berbeda dari suara yang merajalela, brutal, dan mendominasi tadi. Ledakan. Dua kelompok aliran informasi yang tampaknya sama kuatnya saling bertabrakan secara brutal, mengakibatkan ledakan yang menyelimuti seluruh ruang virtual. Kemudian, mereka dipisahkan oleh ledakan yang bergejolak itu. Ketika pusaran itu tenang dan segalanya tenang, iblis mental masih menempati pusat lautan data seperti orang rakus, dan Lu Qingchen berubah dari sebilah cahaya menjadi raksasa cahaya lagi. Sekilas, kedua penguasa iblis yang tak tertandingi, itu tampaknya tidak berubah sama sekali. Mereka hanya bertukar posisi. Terlebih lagi, jiwa Lu Qingchen telah terluka parah. Tidak hanya ukuran tubuhnya yang jauh lebih kecil, bahkan apinya pun jauh lebih redup. Dia tampaknya telah menderita kerugian besar. Namun bibir Lu Qingchen melengkung membentuk senyum samar, sementara iblis mental yang mirip Taoti itu, menggigil. Cewek, iblis mental itu berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan penampilannya yang arogan dan brutal, tetapi ia tidak dapat bertahan lebih dari 3 detik. Cakram penghisap dan kerutan di sekujur tubuhnya menyemburkan data sampah yang tidak berguna, yang mengerut dan menyusut seperti bola yang mengempis. Ia bahkan berguling-guling di lautan data karena adanya gaya penyeimbang. Entah berapa banyak data sampah yang telah dimasukkan orang ini ke dalam kerangka jiwanya sendiri. Dia hanyalah kantong jerami dengan perut penuh jerami. Ketika semua data sampah telah dimuntahkan, orang ini telah menyusut seukuran Liao beberapa saat yang lalu. Di mana aura Taoti yang mengesankan, seorang prasejarah. Behemoth, binatang mimpi buruk, dan pangeran kegelapan. Tidak, itu bukan, hampir. Itu lebih seperti cermin. Saat ini, itu memantul di depan mata Lu Qingchen dan berubah menjadi 2 cacing tanah, satu emas dan yang lainnya merah. Kedua cacing tanah itu melambaikan flagela mereka yang jarang dan menatapnya dengan polos. Meskipun wajah mereka hilang, mereka masih tersenyum malu dan tersanjung. Sekarang semuanya menjadi jelas. Memang benar bahwa Lu Qingchen belum pulih sepenuhnya dari kerusakan yang disebabkan oleh ledakan jiwanya sendiri. Baru saja dilahirkan kembali, dia seperti bayi yang baru lahir yang telah menelan makanan yang jauh melampaui batas pencernaannya. Secara alami, dia tidak dapat mengeluarkan kemampuan bertarungnya sepenuhnya dan harus memanfaatkan efek suara dan listrik yang memukau untuk menggertak. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia menggertak, tetap saja ada batasnya. Paling-paling, dia hanya bisa membanggakan 30% dari kekuatannya. Dengan kata lain, bahkan jika dia sepenuhnya condong ke sisi gelap, Lu Qingchen masih punya batas. Dia butuh muka. Dua lainnya, Liao dan iblis mental, sama sekali tidak tahu malu. Bab 2949, Pukulan Terakhir. Mereka adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam pertempuran melawan Fuxis tadi, untuk melakukan skill pamungkas, Earth Shockwave, jiwa mereka telah terkuras bersama. Namun, untuk mengelabui Lu Qingchen, iblis mental itu masih menelan banyak data yang tidak berarti saat Liao berhadapan dengan Lu Qingchen. Ia kemudian mengemas data itu lapis demi lapis, memompresnya, dan berpura-pura memiliki jiwa yang kuat. Ia bahkan mempermainkan Liao, mencoba menakut-nakuti Lu Qingchen. Sejujurnya, untuk sesaat, pertahanan Lu Qingchen memang diambang kehancuran. Dia hampir tertipu oleh gertakan mereka. Jika lawannya adalah orang yang tidak dikenal Lu Qingchen atau tidak memiliki reputasi baik, dia mungkin akan tertipu dan melarikan diri. Akan tetapi, karena lawan-lawannya adalah Liao dan si iblis mental, dan mengingat masa lalu mereka yang kelam serta tipu daya mereka yang kelam, Lu Qingchen memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Seperti dugaannya, dia telah mengetahui keberadaan Liao dan iblis mentalnya. Liao dan iblis mental tidak dapat disalahkan atas kemampuan akting mereka yang buruk. Mereka hanya dapat menyalahkan diri mereka sendiri karena menggunakan trik yang sama terlalu sering dan meninggalkan kesan yang kuat. Dalam pertempuran terakhir Federasi, mereka telah melakukan trik serupa di depan Lu Qingchen dan Mo Xuan, yang membuat Lu Qingchen memiliki pemahaman mendalam tentang karakter mereka. Senyum Lu Qingchen semakin lama semakin menghina dan mencemooh, dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Liao dan iblis mental saling berpandangan dan menelan ludah pada saat yang sama.
Seperti yang kukatakan, itu tidak akan berhasil. Itu hanya membuang-buang waktu. Setan mental itu menangis dengan sedih. Siapa bilang gak akan berhasil? Jelas-jelas kemampuan aktingmu terlalu dilebih-lebihkan, oke. Kenapa kamu harus selalu memainkan peran sebagai iblis yang sombong, lalim, dan jahatnya tak tertandingi? Kenapa kamu harus membuat mulut berdarah yang penuh taring? Tentu saja, orang-orang tidak akan percaya hal yang dilebih-lebihkan dan penampilan imajinatif. Liao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Apakah aku melebih-lebihkan? Apakah kau bercanda? Kemampuan aktingku benar-benar hebat. Kau pasti sudah membocorkan dirimu sendiri. Ketika kau berteriak di mulutku, itu sangat palsu. Apakah kau tahu betapa aku ingin tertawa? Kau seharusnya merenungkan kemampuan aktingmu sendiri sebelum kau menyalahkanku. Setan mental itu membalas ejekan itu. Apa yang salah dengan kemampuan aktingku? Biar ku beritahu, aku, Vulture Liao, telah menjelajahi lautan bintang selama 100 tahun. Aku telah bertarung di seluruh alam semesta, dan aku tidak pernah menemukan lawan. Aku hanya mengandalkan kemampuan aktingku untuk mencari nafkah. Kau boleh menghina kekuatanku, kau bahkan boleh menghina kepribadianku, tapi kau sama sekali tidak bisa menghina kemampuan aktingku. Juga, kalau bicara soal tawa, apa arti tawa, hehehehe. Ya, ada ungkapan yang disebut, hehehehe, tapi, hehehehe, tidak sama dengan tertawa aneh seperti, hehehehe. Apakah kamu melihat orang normal tertawa seperti hehehehe? Mendengar tawa seperti ini saja sudah sangat tidak biasa. Anda bisa langsung melihat esensi kemunafikan Anda. Semakin banyak Liao berbicara, semakin marah dia jadinya. Jadi, sekarang kau mencoba menyalahkanku. Kaulah yang bersikeras agar aku menunjukkan aura, tiran alam semesta kegelapan, dan agar aku menjadi 100 kali lebih jahat darinya sehingga dia menyadari konsekuensi dari sikap impulsifnya dan merasa sangat menyesal. Jika aku tidak melakukannya. Tertawa seperti itu, apakah aku akan tertawa seperti itu? Tiran alam semesta kegelapan, macam apa itu? Setan mental pun meraung makin ganas. Aku memang memintamu untuk bersikap sedikit jahat, tapi aku tidak memintamu untuk bersikap berlebihan. Jangan bilang kau bahkan tidak bisa memahami dengan tepat perbedaan halus antara keduanya. Jika kau butuh aku untuk mengajarimu cara menyeringai dengan mengerikan, lalu apa gunanya kau? Lagi pula, pada akhirnya, mengapa kau datang begitu cepat? Kau bahkan tidak memberinya beberapa detik untuk berpikir sebelum Anda bergegas menghampirinya dengan tergesa-gesa untuk menelannya. Kemudian, dia akan bertindak berdasarkan refleks dan insting. Tentu saja, dia akan mengambil tindakan untuk membela diri. Jika Anda sedikit lebih lambat dan memberinya beberapa detik untuk berpikir, mungkin dia akan bereaksi dan lari. Pergi dengan ekornya di antara kedua kakinya. Sungguh hal yang tidak berguna. Liao menggertakkan giginya karena kebencian. Apa kau bercanda? Aku mempertaruhkan nyawaku untukmu dan mempertaruhkan nyawaku untuknya. Dia menusukku puluhan kali tadi. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu padaku sekarang? Baiklah, karena kau sangat tidak puas denganku, mari kita putus. Kita bahkan mungkin akan bertarung hidup dan mati. Bahkan jika aku akan benar-benar dihancurkan olehnya dalam 1 menit, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, dasar bajingan tidak tahu terima kasih. Setan mental menjerit. Ayolah, aku juga sudah lama ingin menyingkirkanmu. Ayolah, aku hitung sampai 3. Mari kita lakukan bersama. Siapapun yang tidak melakukannya adalah pengecut. Li Yao meraung. Baiklah, kalau begitu mari kita bertarung sampai mati. Keponakan Lu, jangan hentikan aku. Masalah di antara kita bisa diselesaikan nanti. Semuanya bisa menunggu sampai aku membunuh bajingan ini. Iblis mental itu lebih dari sekadar marah. Tidak, itu lebih seperti cambuk yang ganas. Sesaat, kedua cacing tanah itu telah berkembang menjadi ular boa raksasa. Flagela mereka bergetar dengan kecepatan tinggi, seolah-olah mereka ditutupi baling-baling. Liao dan iblis mental itu saling melotot. Sambil menarik napas dalam-dalam, Liao berteriak hampir bersamaan, 3. Saat kata, 3, keluar dari mulutnya, kedua cacing tanah itu berubah menjadi 2 garis emas dan merah lalu melesat keluar. Akan tetapi, itu tidak ditujukan satu sama lain melainkan pada 2 arah yang sama sekali berbeda. Liao meraih Xiaoming, sementara iblis mental itu mengangkat Wen-Wen. Propeller cambuk, yang berputar cepat itu memacu kecepatan mereka hingga maksimum, mendorong mereka ke tepi lautan data dalam waktu 0,1 detik. Tapi saat itu juga, kedua aura yang mempesona itu tampaknya telah meramalkan bahwa mereka akan melarikan diri. Mereka telah menunggu di tepi lautan data untuk waktu yang lama. Pada saat ini, dia menebas kedua cacing tanah itu dengan brutal, memaksa mereka mundur karena malu. Satu tebasan demi tebasan, aura pedang itu bagaikan serangkaian petir, memaksa kedua cacing tanah itu kembali ke Lu Qingchen. Liao, iblis mental, dan Lu Qingchen saling memandang dengan bingung. Tidak ada yang terjadi selain keheningan dan kecanggungan. Ekspresi di wajah Lu Qingchen bukanlah ekspresi kepuasan diri, melainkan ekspresi malu bagi Liao dan bahkan bagi dirinya sendiri, yang telah memuja Liao 100 tahun yang lalu. Liao, yang flagelanya telah dipotong, juga tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa batuk kering dan berkata tanpa malu, Qingchen, dengarkan aku menjelaskannya perlahan. Sebenarnya, semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tidak bermaksud menipumu. Aku hanya ingin menggunakan selingan yang tidak berbahaya ini untuk memberitahumu beberapa hal. Prinsip-prinsip menjadi manusia, kita benar-benar tidak dapat mengendalikan segalanya. Lihat, bukankah aku tidak mengendalikannya dengan baik dan mengacaukan segalanya? Aktingnya salah, tapi logikanya benar. Jangan sampai terjerat oleh sisi gelapmu sendiri. Kalau tidak, kamu akan berakhir sepertiku sekarang.
Kamu akan terbebani oleh iblis mental ini dan tidak bisa menyingkirkannya apapun yang terjadi. Sungguh menyedihkan. Jangan dengarkan dia, Tuan Lu. Dia mencoba menipu Anda agar dia bisa melarikan diri dan menemukan istrinya untuk menghajar Anda. Iblis mental itu berteriak, bahkan aku harus menipumu melawan hati nuraniku karena tiraninya. Tapi sekarang, aku sudah memikirkannya. Sungguh, aku sudah memikirkannya. Bergandengan tangan denganmu bukanlah ide yang buruk. Dengan kebijaksanaanku dan kemampuan bertarungmu, siapa lagi di seluruh Pangu Universe yang bisa menandingi kita? Hehehehe, setuju nggak, King Chen, kata Liao. Keponakan Lu, kata setan mental. Beberapa urat di pelipis raksasa cahaya yang ditransformasikan Lu King Chen tampak hancur seketika. Kamu adalah aib bagi federasi. Biarkan aku mengirimmu ke neraka terdalam agar kamu tidak terus mempermalukan dirimu sendiri. Lu King Chen berteriak histeris dengan sekuat tenaga. Semua hukum lautan data berubah menjadi petir yang melilit tinjunya. Tinjunya yang berat seperti tornado yang membawa bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka diarahkan ke Liao dan iblis mental, hanya untuk menelan mereka berdua. Bahkan saat berhadapan dengan keluarga Fuxi, Lu King Chen tidak pernah semarah ini. Ia begitu marah hingga tidak peduli apakah ia bisa mencerna keluarga Fuxi dengan sempurna atau tidak. Ia bertekad menghajar Liao hingga babak belur. Aku kena masalah. Liao dan iblis mental berseru bersamaan. Kali ini, mereka tidak memiliki kartu truf apapun. Mereka hanya bisa menyaksikan tornado apokaliptik itu semakin membesar dan mendekat. Tentu saja, bahkan sekarang, mereka berdua sama sekali bukan kartu truf. Mereka hanya mengulur waktu, berharap bisa membeli lebih banyak waktu. Tepat ketika tornado yang penuh dengan pedang dan golok hendak mencabik-cabik Liao dan iblis mental itu, sebuah ledakan memekakan telinga tiba-tiba bergema di atas kepala mereka, seolah-olah sebuah meteor yang terbakar telah jatuh ke lautan dan hampir memosongkan setengah dari ruang data. Ledakan dahsyat itu tampaknya menusuk melalui seluruh dunia virtual. Saat ledakan itu menyebar, seluruh lautan data terbakar, air laut berubah menjadi magma, yang mendidih dan meledak tanpa henti. Aliran data superkompresi yang tak terduga menghantam tornado Lu King Chen persis seperti meteorit hitam dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Kemudian, meteoroid itu berhenti tepat di depan Liao dan iblis mental dan membantu mereka melawan serangan raksasa cahaya. Diiringi suara memekakan telinga yang terdengar seperti mesin yang sedang bekerja, meteorit hitam itu perlahan-lahan terbuka dan berubah menjadi raksasa besi megah yang ditutupi oleh rune yang padat dan rumit. Ciri-ciri rune itu berbeda dari semua rune dalam sejarah alam semesta Pangu. Mereka tampaknya berasal dari alam semesta yang berbeda. Ini, melihat lengan kanannya yang patah dan perlahan pulih, Lu King Chen menatap lawan barunya dengan tak percaya. Saat menelusuri basis data dirinya dan klan Fuxi, dia tidak dapat menemukan berkas musuh sekuat itu. Raja Peninju, selamatkan aku. Liao dan iblis mental menangis karena gembira. Orang yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Kecuali Fuxi, Xiao Ming, dan Wen Wen, makhluk informasi terakhir yang kuat di alam semesta Pangu. Bab 2950, Serangan Lintas Batas. Merasakan kekuatan musuh yang melonjak, terutama fakta bahwa ia dapat memanggil angin dan memanggil hujan di ruang virtual dan bahkan memanfaatkan hukum alam logika, wajah Lu King Chen sangat mengerikan. Juara tinju apa? Dia bergumam pada dirinya sendiri dan mencari di basis data beberapa kali, hanya untuk menemukan nihil mengenai Raja Tinju. Perlu dicatat bahwa ini adalah ruang virtual yang diciptakan oleh kecerdasan buatan super bernama, Fuxi, ratusan ribu tahun yang lalu sebagai inti pikiran. Saat ini, sebagian besar antarmuka data eksternal berada di bawah kendalinya. Itu tidak mungkin bagi manusia biasa, bahkan jika mereka berada di tahap transformasi keilahian, untuk dimasuki dengan mudah. Hanya dua jenis orang, atau lebih tepatnya, dua bentuk kehidupan aneh, yang bisa memasuki tempat ini. Yang pertama adalah kecerdasan buatan seperti Fuxi, Xiao Ming, dan Wen Wen. Tipe kedua adalah Lu King Chen sendiri, Liao, dan Profesor Mo Xuan, yang merupakan eksistensi aneh antara manusia dan bentuk kehidupan informasi. Itu pula sebabnya Lu King Chen berani mengulur waktu dengan Liao begitu lama. Ia tidak menyangka kalau ia juga akan mencium aroma yang familiar dari Raja Pukulan, seolah-olah mereka adalah jenis yang sama. Sementara Lu King Chen mengamati Raja Tinju juga mengamati Lu King Chen dengan cermat dari atas ke bawah. Sangat bagus, sangat kuat, sang juara tinju berkata terus terang, saya menyukainya. Juara tinju adalah kecerdasan buatan yang lahir untuk tujuan, menjadi yang terkuat di alam semesta, sama seperti, melindungi peradaban, adalah kekuatan pendorong utama bagi Fuxi dan Lu King Chen. Mengalahkan semua musuh dan menjadi yang terkuat di alam semesta, juga merupakan kekuatan pendorong utama. Atau lebih tepatnya, keyakinan dalam hati seseorang. Dalam arti tertentu, juara tinju itu adalah seorang pejuang yang lebih murni daripada Liao, Lu King Chen, atau bahkan Ding Lingdang. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat ketika melihat Lu King Chen yang mengamuk? Sial, dia menggertak lagi. Apakah dia mencoba melakukan trik yang sama lagi? Lu King Chen menggertakkan giginya. Ia merasa bahwa itu adalah salah satu tipuan Liao. Ia membungkuk seperti seekor naga yang telah dipadatkan seminimal mungkin. Kecerahan di sekelilingnya berubah dari putih menjadi jingga. Tidak peduli berapa kali aku mencoba, aku tidak akan tertipu. King Chen, percayalah, aku tidak menggertak kali ini. Namanya adalah Raja Tinju. Dia juga kecerdasan buatan yang kuat yang ahli dalam pertempuran. Dia benar-benar pandai bertarung. Liao menjulurkan kepalanya dari punggung Raja Tinju seperti cacing tanah dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu baru saja terlahir kembali dan belum mencerna semua data dan informasi tentang Fuxis. Data, Fuxis terjebak di kedalaman jiwamu seperti batu, yang merupakan beban besar bagimu.
Dalam keadaan seperti itu, kau jelas bukan tandingan Raja Tinju. Paman Li melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kau tidak punya kesempatan. Itu benar, itu benar. Aku bisa membuktikan bahwa, meskipun orang itu selalu tidak tahu malu dan penuh omong kosong, dia tidak berbohong kepadamu kali ini. Iblis mental itu juga merangkak keluar dari bahu Raja Tinju yang lain, sambil menggeliat dan berkata, keponakan Lu, berhentilah mencoba bunuh diri. Menyerahlah saja. Diam, kalian berdua bajingan berisik. Diam sekarang. Mata Lu Qingchen merah padam, dan dia hampir pingsan. Dia berteriak putus asa, lucu sekali. Profesor Mo Xuan meratapi bahwa kecerdasan buatan yang sangat kuat, kehidupan informasi, tidak dapat lahir dalam beberapa ratus tahun. Dia tidak menyangka bahwa satu atau dua kehidupan informasi akan muncul dalam waktu yang singkat. Pertama, Fuxi, lalu Xiaoming dan Wen Wen. Sekarang, ada juara tinju. Bagaimana mungkin? Dengan baik, Li Yao berpikir sejenak dan berkata, Qingchen, pernahkah kamu mendengar tentang teori kecoa? Jika kamu menemukan kecoa di rumahmu, kamu akan yakin bahwa kecoa itu bukan satu-satunya. Kemungkinannya kecoa telah merayap di seluruh sudut rumah. Kamu hanya tidak memperhatikannya. Apa yang disebut kehidupan informasi memiliki logika yang sama dengan kecoa. Kehidupan tidak pernah lahir sendirian. Mungkin kemunculan setiap kehidupan merupakan awal dari sebuah peradaban besar. Sekarang setelah ada Fuxi, pasti akan ada yang kedua, ketiga, atau bahkan ribuan lainnya. Pokoknya, jangan memaksakan diri. Menyerah saja. Tidak ada salahnya menyerah pada Paman Li. Dulu, banyak pahlawan ingin menyerah padaku. Kaisar Bintang Hitam Wu Yingyi dan seterusnya. Aku bahkan tidak menatap matanya sebelum menendangnya. Itu kamu, Qingchen. Manfaatkan kesempatan itu. Dan hargai hidupmu. Rencana kecoa apa? Kurasa kau adalah kecoa terbesar di Lautan Bintang. Aku tidak akan pernah menyerah pada kecoa menjijikkan sepertimu. Lu Qingchen meraung histeris. Dua tornado meledak dari lengannya lagi. Dia memeras sisa kekuatan terakhir dalam jiwanya dan sisa data terakhir dalam basis datanya dan melemparkannya ke Raja Tinju. Tidak ada yang bisa menghentikanku, bukan kamu, kecoa, atau Raja Tinju. Astaga, dua badai kehancuran itu bagaikan dunia virtual yang hancur tak terhitung jumlahnya, hari-hari kehancuran yang menyedihkan tak terhitung jumlahnya, dan neraka yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari gunung-gunung mayat dan lautan darah. Mereka berubah menjadi 108.000 gunung dan menekan Raja Tinju, Li Yao, dan para mentalis. Iblis, Li Yao dan iblis mental melarikan diri seperti tikus. Sebaliknya, mata sang juara tinju dipenuhi dengan kobaran api perang. Setiap rune di tubuhnya terbakar hebat. Lengan kanannya berubah bentuk dan membesar, seolah-olah semua daging, darah, atau data tubuhnya telah terkumpul di lengan kanannya. Dia membidik ke titik di mana Lu Qingchen. Kekuatannya paling kuat dan meninjunya dengan brutal. Ledakan, Lu Qingchen bertabrakan hebat dengan basis data inti sang juara tinju. Tak satu pun pihak yang memberi ruang untuk negosiasi. Langkah pertama mereka adalah langkah mematikan yang paling ampuh. Itu bukan sekadar tabrakan dua kereta kristal berkecepatan tinggi atau dua pesawat antariksa. Itu bahkan tidak dapat digambarkan sebagai tabrakan meteor. Itu lebih seperti lompatan 4 dimensi bintang ke tubuh bintang lain. Itu memang tabrakan apokaliptik. Untuk sesaat, Lu Qingchen dan Raja Tinju tampak bertarung dalam identitas dan wujud yang berbeda di miliaran dunia virtual yang rusak, seperti yang dilakukan Li Yao dan Fuxi sebelumnya. Mereka meledakkan gelombang ledakan yang tumpang tindih di setiap dunia virtual. Ledakan itu menyebar keluar dari dunia virtual dan berubah menjadi turbulensi dan pusaran di lautan data, meledakkan Li Yao, iblis mental, Xiaoming, dan Wen Wen ke tanah. Li Yao, iblis mental, Little Ming, dan Wen Wen, dua cacing tanah, dan dua plankton kecil, harus meringkuk bersama untuk menahan badai super yang diterbangkan Raja Tinju dan Lu Qingchen. Mereka merasa bahwa waktu yang lama telah berlalu, tetapi juga tampaknya hanya 1 detik telah berlalu sebelum badai berangsur-angsur mereda. Siapa yang sebenarnya menang? Jantung Li Yao berdetak kencang. Ia mengeluarkan flagela yang baru lahir dan berenang menuju kedalaman lautan data dengan hati-hati. Dia melihat tubuh besi raksasa Raja Tinju itu melingkar seperti bola, seolah-olah anggota tubuh dan tulangnya telah terbakar menjadi terak besi di bawah suhu tinggi lebih dari 10.000 derajat. Rune yang berkilau dan berkilau itu semuanya kusam dan terkelupas. Ada lubang dan retakan di sekujur tubuhnya. Membuatnya tampak sangat menyedihkan. Sementara itu, raksasa cahaya milik Lu Qingchen masih memamerkan dirinya di hadapannya. Meskipun kecerahan di sekelilingnya jauh lebih redup, dia masih jauh lebih baik daripada sang juara tinju, belum lagi Li Yao dan iblis mental. Apakah kamu serius? Li Yao diam-diam mendecak lidahnya. Lu Qingchen telah menjadi begitu kuat sehingga bahkan juara tinju pun tidak sebanding dengannya. Hehehehehe. Lu Qingchen terkekeh pelan. Raksasa cahaya itu berkilauan jahat. Dia menatap Raja Tinju dan berkata, kau memang kuat. Kedua kecoa sok tahu itu tidak sebanding denganmu. Sayang sekali. Suaranya tiba-tiba berhenti. Wajahnya tiba-tiba berubah sangat aneh dan bingung. Dia menatap sang juara tinju, tidak dapat berkata apa-apa. Sang juara tinju pun menatapnya dalam diam. Li Yao dan iblis mental keduanya merasakan aroma aneh dari kedalaman jiwa Lu Qingchen, seolah-olah ada kekuatan yang tidak termasuk dalam alam semesta Pangu yang sedang melonjak keluar. Ini, Lu Qingchen tampak seperti ada 10.000 kutu yang merayapi kedalaman jiwanya. Dia mengendalikan raksasa cahaya itu untuk mencakar dan bahkan mencabik tubuhnya sendiri, membuat retakan-retakan jelek pada tubuhnya yang tembus cahaya, tetapi tidak berhasil. Tak lama kemudian, sebuah benda kabur muncul dari kedalaman jiwanya dan perlahan menyebar di permukaan tubuhnya yang bersinar bagai garis yang menyilaukan.
Itu adalah sebuah rune, atau lebih tepatnya, susunan rune. Itu bukan milik Lu Qingchen sendiri, atau lebih tepatnya, susunan rune kultivasi unik dari alam semesta Pangu. Sebaliknya, mereka adalah susunan rune yang diukir dengan heksagram dan kata-kata yang tampak seperti cacing tanah dan kecebong. Ledakan, susunan rune pertama meledak di permukaan jiwa Lu Qingchen. Meteorit yang terbakar hebat tampaknya telah menembus ruang angkasa dan langsung mengenai Lu Qingchen. Raksasa cahaya itu terhuyung-huyung. Setelah ledakan itu, sebagian besar jaringan tubuhnya, atau lebih tepatnya, basis datanya, hilang. Banyak data menyembur keluar seperti darah dan organ dalam. Lalu, ada susunan rune kedua, ketiga, keempat, dan ke-101. Api, embun beku, racun, distorsi, dan penyerapan langsung kekuatan hidup, semua jenis logika serangan aneh yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul satu demi satu dan meluncurkan serangan antar planet yang luar biasa namun sulit dipertahankan. Memukul. Ahahaha. Lu Qingchen hancur berkeping-keping oleh serangan sihir berikutnya dan berteriak dengan sedih. Itu bukan karena kekuatan absolut musuh jauh lebih tinggi darinya, tetapi karena penggunaan data, informasi, dan energi yang unik adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat, atau bahkan bayangkan, sebelumnya. Menghadapi serangan sihir di dunia Cultivators. Itu tidak masuk akal. Kamu sangat kuat, terutama kekuatan bernama, Fuxi, di dalam tubuhmu. Melihat kembang api, warna-warni di sekitar Lu Qingchen, Raja Tinju akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan santai, tapi sekarang, kamu belum belajar cara mengendalikan kekuatan itu. Sebaliknya, kamu telah dikendalikan olehnya dan menjadi budaknya. Jika kamu bisa berkultivasi selama 100 tahun dan menyerap kekuatan ini sepenuhnya, dan jika aku tidak mampu maju dalam 100 tahun ini, maka aku jelas bukan tandinganmu. Tapi sekarang, ledakan, susunan rune yang rumit juga muncul di wajah raksasa cahaya Lu Qingchen, sebelum meledak secara brutal. Kepalanya membeku pada awalnya, lalu retak, lalu asap hitam dan magma menyembur keluar dari retakan. Dia tidak mungkin terlihat lebih menyedihkan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.